Kenal dulu Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Nama saya Dani Chandra dari Balikpapan. Kebetulan ya mungkin saya lihat ini ada beberapa teman-teman yang baru bergabung ya malam hari ini. Ya saya sapa dulu ya. Selamat malam Pak Sudi, ya ada Pak Edi Murhamdi ya. Berarti undangannya dari Hamdi. undangnya Pak Sofyandi ya. Iya, Kemudian ada juga Pak Aryo, ya makasih ya Pak Aryo bisa gabung dari undangannya dari Pak Windy ya, betul? iya Ya, Pak. mungkin ada juga Ibu Yuni yang dari Makassar, mungkin sinyalnya kurang bagus, jadi belum bisa ini ya, on cam ya. Nggak apa-apa, Bu Yuni, tapi makasih ya, Bu Yuni bisa gabung kalau bisa on cam ya. Kemudian juga mungkin ada teman-teman, ada lagi yang ini belum saya sebut ya. Di sini ada Bu Valentina, malam Kak hormat. Kak bisa gabung nih, thank you Kak Ya, ada Bu Valentina sama Pak Daniel ya. Ini undangan atau tim kerja ya? Ibu Valentina, tim kerja Pak Dani. Tim kerja ya. Ya. Malam Bu Valentina, makasih bisa gabung ya. Kalau bisa on cam juga kita bisa kenalan. Kemudian ada juga Pak Joni. ya, ada Pak Daniel. Pak Daniel. Pak Daniel. Undangan dari Bu Catherine, Mbak. Oh, siap. Pak Daniel, makasih ya bisa gabung. Ini cek-cekku belum gabung. Belum gabung ya, Pak Daniel. Thank you, Pak Dani. Makasih bisa gabung ya, Pak Daniel. Mudah-mudahan nanti bisa nyimak dulu ya, Pak Daniel ya. Ya, thank you, Pak. Oke, ya. Pak Joni mungkin juga, Pak Dani. Siapa? Pak Joni. Pak Joni. Ya, selamat malam Pak Joni. Undangannya Bu Rosni ya? Ya. Ya, Pak Joni. Aku tulis dulu ya, supaya aku nggak lupa, teman-teman. Sebentar. Ya, kalau Joni. Pak Joni. Oke, siap. Teman-teman semua mungkin kita mulai aja, dan makasih ya untuk teman-teman yang sudah on cam. Jadi saya kebetulan saya pakai 2 layar teman-teman, jadi saya bisa lihat wajah Anda di bawah, jadi kepala saya ke bawah tapi lihat ke Anda gitu ya. Ya mungkin teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bisa luangin waktu bergabung malam hari ini. Ya mungkin saya kebetulan ya anggap aja saya ini juru bicara ya, juru bicara pengundangan teman-teman semua. Ya intinya teman-teman kita ini mau sharing, ada sebuah project lah ya. Tapi sekali lagi saya nggak janji apa-apa ya, karena belum tentu cocok sama teman-teman semua. Tapi harapan saya sih yang pertama teman-teman mungkin boleh open mind dulu lah ya, buka open mind dulu, mungkin boleh terima informasi yang saya berikan dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita boleh diskusi teman-teman semua, boleh ya. Nah acara malam hari ini kita bagi jadi 2 sesi, plus 1 sesi kesimpulan atau penutup dari saya. Nanti di setiap sesi itu kita boleh selesai 1 sesi kita boleh tanya jawab ya. Nanti juga mungkin ada testimoni juga dari teman-teman yang sudah menjalankan proyek ini. Ya nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di tengah-tengah boleh dicatat dulu. Nanti ya harapan kami sih teman-teman bisa diskusi aja ya apapun itu boleh ya. Oke, kita masuk aja teman-teman semua. Nah kalau kita berbicara teman-teman kebetulan saya ini kebetulan saya ini orangnya detail teman-teman. Saya ini kalau cerita itu sukanya detail gitu ya. Saya diprotes teman-teman di sini adalah padahal ini loh kalau cerita itu terlalu detail. Orang detail itu pusing ya. Jadi saya berusaha coba ya cari bahasa-bahasa yang mudah, yang mudah-mudahan teman-teman nangkap gambaran besarnya. Boleh ya? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, mungkin Anda seorang pengusaha, mungkin Anda seorang karyawan, mungkin Anda seorang pensiun, saya percaya teman-teman kita hari ini nggak bisa kerja aja cari uang. Tetapi kita harus belajar bagaimana cara kelola uang juga. Ya, kenapa? Karena hari ini teman-teman, contoh sederhana deh, teman-teman dulu punya uang 100.000. 10 tahun lalu Anda belanja ke toko, itu bisa 2 kresek. Tapi sekarang uang yang sama, 100.000, Anda cuma belanjanya itu tinggal dikit gitu loh. Makanya kenapa kita harus belajar investasi, supaya bagaimana kita punya uang itu jangan cuma disimpan, tapi habis. Simpan habis nilainya itu makin nggak ada artinya. Ya, maka untuk teman-teman yang sudah mengerti, kita mulai mengenal, ada yang mulai berinvestasi mungkin ada di properti, ya, mungkin ada di emas, ya, mungkin ada di saham, ya kan? Nah, tapi kalau saya pribadi nih teman-teman, saya yakin semua investasi itu bagus ya. Tinggal kita hari ini ada kadang-kadang bagus, kita ada di verifikasi. Nah, kebetulan kami punya bisnis ini berhubungan sama kripto sama Bitcoin nih, teman-teman. Ya mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah dengar tapi belum paham. Nggak apa-apa ya, saya coba cerita dulu. Kenapa? Saya boleh share screen sebentar ya.
Nah, mungkin kalau teman-teman pernah dengar, kenapa sih Bitcoin itu hari ini kok makin rame ya? Bitcoin itu dari tahun ke tahun itu penggunanya itu makin banyak ya, dan harganya itu naik dari tahun ke tahun. Ya, sederhananya gini deh teman-teman. Bitcoin ini disebut juga adalah emas digital ya. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dicetak, dia hanya bisa di mining sama kayak emas ya. Kemudian dia punya angka itu terbatas, nanti maksimum hanya ada 21 juta. Nah, kenapa? Jadi Bitcoin itu didapat daripada miner yang menyelesaikan satu blok, mereka dapat reward. Tetapi setiap miner menyelesaikan 210.000 blok, mereka itu reward-nya itu tinggal separuh. Ya, contoh, pertama kali dia terbit tahun 2009, ya reward-nya itu 50 Bitcoin. Jadi sirkulasi yang masuk ke pasar itu jadi 10 juta. Tetapi dari tahun ke tahun itu makin 4 tahun kemudian itu turun lagi. Sisa 5 juta sekian. Jadi 4 tahun kemudian siklus halving itu dia turun lagi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, siklusnya dari tahun ke tahun, setiap 4 tahun ada namanya halving, itu makin berkurang. Sementara permintaannya, adopsinya dari tahun ke tahun makin meningkat. Ya, itu menyebabkan sirkulasi harganya naik daripada tahun ke tahun, teman-teman semua. Jadi itulah yang membuat Bitcoin itu menarik, teman-teman. Ini contohnya ya. Nah, Bitcoin itu pertama kali terbit itu 2009. 4 tahun kemudian dia itu memasuki yang namanya halving. Jadi supply-nya itu makin meningkat. Di tahun 2012, saya itu pernah ditawarkan satu Bitcoin, harganya hanya $5, teman-teman. Setelah halving di tahun 2012, dari Bitcoin itu nggak ada harga. Di tahun 2014, dia menyentuh all-time high atau harga tertingginya, yaitu di 1.000 lebih. Ya, setelah itu dia turun, teman-teman, ke 158. Nah, kira-kira kalau teman-teman ditawarin nih, 105, pernah harganya naik, ya, kemudian turun 158. Kira-kira teman-teman mau ambil nggak? Ya, ada yang ambil, ada yang enggak. Kebetulan saya waktu itu nggak ngambil. Kenapa saya nggak ngambil? Karena saya pikir, wih, kemarin sempat 1.000 lebih nih. Kemudian turun 158. Yang saya pikir kalau turun lagi gimana? Ya, karena dulu saya nggak ngerti siklus halving. Ya, ternyata di tahun 2016 halving dari harga 158 di tahun 2017 dia terbang lebih tinggi menembus all time high-nya di tahun sebelumnya 1.000 sekian. Dia naik ke 19.000. Ya, kira-kira teman-teman kalau dulu pernah ditawarin 158, dia terbang ke 19.000, kira-kira nyesel nggak? Ya, kalau saya jujur saya nyesel banget, tahu gitu saya ngambil dari awal. Betul ya? Nah, kemudian dia turun lagi. Yang namanya harga kan semua pasti ada naik turun. Emas pun gitu ya, naik turun. Pasti habis orang beli di bawah, di atas dia ambil untung. Jadi dia koreksi lagi nih teman-teman. Di tahun habis itu turun dari 19.000 dia koreksi ke 3.000 sekian. Ya, ternyata siklusnya 4 tahun 2020 itu makin sedikit lagi. Bitcoin dari harga 3.000 lebih dia koreksi. Dia tembus melebihi all time high sebelumnya yaitu 19.000. Dia pergi ke 69.000. Satu Bitcoin yang tahun 2012 sudah ada harganya. Di tahun 2021 kemarin dia sempat menyentuh harga hampir 1 miliar satu Bitcoin, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dari tahun ke tahun adopsi makin meningkat, sementara suplainya makin berkurang. Ya, nah, per kita ngobrol dari harga 69.000 ini, itu dia sempat turun kemarin itu ke hampir di 15.000, teman-teman. Ya, nah biasanya orang-orang itu yang nggak ngerti, cenderungnya adalah pas harga naik tinggi, mereka malah ikut-ikutan. Hati-hati, kalau tinggi itu jangan masuk, teman-teman. Jadi per detik ini kita ngobrol harga Bitcoin kurang lebih 26.000, 27.000. Nah, halving berikutnya itu ada di tahun 2024. Ya, diprediksi, bukan saya ngomong ya, Anda boleh lihat siklusnya. Diprediksi ini nanti tahun 2025 dari halving itu akan menyentuh kurang lebih 250.000 sampai 300.000, teman-teman semua. Ya. Kira-kira kalau dari sini teman-teman melihat sebuah peluang nggak? Ya, mudah-mudahan Anda paham ya yang saya maksud. Ya, hari ini kalau harganya masih 28.000, ada potensi yang menembus all time high sebelumnya menuju 200.000. Ya, ini kan peluang. Betul ya, teman-teman ya. Mungkin kalau boleh tim kerja boleh jawab saya nggak apa-apa ya, supaya saya nggak merasa ngomong sendiri, teman-teman. Oke, siap Pak Dani. Siap. Siap. Nah,
Jadi kita berbicara peluang, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara peluang, ada kesempatan nih, harga masih murah, nanti mau tinggi, seharusnya kan kita ambil peluang ini, betul? Ya, pertanyaannya adalah, banyak daripada kita sebenarnya tidak mengerti bagaimana cara jual belinya tentang dunia kripto dan Bitcoin ini, betul ya? Nah, kebetulan perusahaan kami ini namanya PT Maju Untuk Negeri. Kami ini menyediakan sebuah software ya atau asisten yang bisa membantu teman-teman berdagang secara otomatis, jual dan beli secara otomatis, yang namanya Moonbot. Ya, jadi walaupun teman-teman nggak ngerti, ini bisa bantu dagang otomatis ya. Kemudian kalau teman-teman yang mengerti trading, mungkin teman-teman tidak mungkin lah ya bisa dagang 24 jam sehari, betul ya. Nah, kita bisa bantu dengan ini ya. Tetapi teman-teman, saya garis bawahi dulu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar investasi A, B, C, tiba-tiba orang uangnya hilang. Ya, mungkin kita bicara aja ya. Ada mungkin dengar kasus Indosuria, Mina Padi, mungkin robot-robot tradingnya Anda pernah dengar di sana. Kenapa uang orang hilang? Ya, karena Anda percayakan uang Anda sama mereka. Sekali lagi ya, yang namanya investasi. Kalau Anda diajak titipin uang Anda ke mereka, jangan pernah mau deh teman-teman. Saya garansi sama Anda 90% uang Anda akan hilang. Maka saya disclaimer dulu nih teman-teman semua. Jadi Moonbot ini tidak ada penghimpunan dana ya. Jadi kalau Anda memang mau dagang kripto, dana Anda 100% di wallet Anda masing-masing. Jadi tidak ada Anda titip ke sini sama sekali. Sepeser pun nggak ada. Oke ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada yang namanya fixed income, teman-teman. Ya, nanti saya akan tunjukin bagaimana cara kerjanya software ini ya. Sebelumnya teman-teman izin ya, saya juga mau kasih tunjukkan Anda video promosi kita ya. Karena kebetulan teman-teman kita ini belum launching resmi ya. Kami akan launching kurang lebih nanti di bulan 5. Ya, kita saksikan video sebentar ya. Saya optimize video. Ya, ini video promosinya. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis. Moonbot juga memiliki 2 mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Oke, tadi kedengaran ya suaranya ya, teman-teman? Kedengaran Pak Videonya Dani. ya? Kedengaran, Pak. Jelas banget. Oke, aku kasih tunjuk nih untuk teman-teman nih cara kerjanya. Ini kelihatan ya layar saya? Kelihatan Pak Dani. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, sorry. Bentar, aku nggak lihat muka Anda. Nggak apa-apa ya, saya butuh lihat wajah teman-teman supaya saya bisa ini. Oke, bentar ya. Oke, nah kelihatan. Nah, teman-teman, jadi kalau Anda itu mau dagang, ini saya tutup dulu. Kalau Anda itu mau dagang kripto, Anda itu wajib buka rekening. Itu di exchanger yang jelas, teman-teman semua. Jadi kalau di Indonesia itu ada exchanger, ada 2 yang besar ya, yang sudah teregulasi Bapepti sama OJK, namanya Toko Kripto sama Indodax. Ya.
Atau kalau Anda mau pilih exchange yang terbesar di dunia namanya Binance. Nah, saya punya di sini ini namanya Binance, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda mau dagang kripto, pertama-tama Anda harus buka dulu rekening ini. Ya, di rekening Anda buat sendiri, dananya di tangan Anda. Nah, kalau kita mau dagang, kita tinggal dagangnya kan pakai dolar nih, mata uang kripto nih, namanya USDT. Teman-teman tinggal beli di sini nih, teman-teman. Ya, kalau Anda mau beli USDT, itu saat ini harga per dolarnya adalah 15.180, ya. Kemudian kalau Anda butuh uangnya, Anda mau jual, Anda tinggal lihat yang sebelah atasnya, Anda tinggal sell. Nah, itu Anda tinggal jual juga. Jadi kalau teman-teman lihat tadi harga belinya berapa? 15.180 ya. 180. Nah, kalau harga jualnya 15.1662. Nah, berarti harga selisih jual belinya kan tipis banget nih. Kalau kita mau tukar dolar di bank aja, biasa kan selisihnya kan ratusan rupiah. Ratusan rupiah, betul ya, satu dolarnya. Jadi harga jual belinya bagus nih, teman-teman semua. Oke, nah setelah Anda sudah punya dolarnya, Anda boleh dagang. Sebenarnya Anda boleh dagang otomatis kok di sini, teman-teman. Anda mau dagang sendiri pun silakan gitu loh. Nah, tetapi kadang-kadang saya sendiri adalah seorang trader ya. Tapi kadang-kadang kalau saya mau kerja 24 jam juga nggak mungkin, ya kan? Makanya kita bisa konekin, kita punya exchanger, wallet kita tinggal konekin sama kita punya software, namanya Moonbot, ya, di platform namanya Spotlution. Nah, cara konekinnya gimana? Kita tinggal di EP Binding, ya, kita tinggal konekin. Nah, dana kita nanti dia hanya bisa melakukan dua hal ya. Pertama, membaca data Anda. Yang kedua, dia hanya bisa melakukan transaksi jual dan beli. Tidak ada satu cara pun, ya, dia bisa ambil uang Anda. Jadi uang Anda, aset Anda itu 100% berada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bahkan anggap ya, perusahaan Moonbot pun hilang, aset Anda aman kok 100% di tangan Anda sendiri. Paham ya, teman-teman semua ya. Nah, kalau sudah di-connect, ya, kemudian ini dolarnya ya, Binance USDT. Ini Anda baca nih. Dia ini hanya baca data loh, teman-teman. Ini bukan berarti uang Anda berada di sini. Anda perhatikan di sini berapa? 2457. 2457. Nah, ini dananya di sini nih, teman-teman. Di rekening Anda sendiri, 2457. Ya. Nah, jadi setelah dia connect di sini, kemudian Anda tinggal kasih perintah sama asisten Anda ya, yang kerja untuk Anda 24 jam. Di sini nih, teman-teman, di tengah strategi. Nah, terus terang ada beberapa mode ya, ada mode strategi A, B, C, dan D. Tapi jujur, teman-teman kita rata-rata kami sudah nggak mau pakai ini. Kami langsung ke ultimate. Kenapa? Di metode ultimate ini kita bisa dagang dalam kondisi market seperti apapun. Oh ya, aku lupa. Nah, teman-teman kita bermain itu di pasar spot ya, bukan di pasar future kayak forex. Jadi kalau untuk teman-teman yang nggak paham, kalau spot itu sama kayak kita beli emas. Ya, beli emas 1 gram 1 juta, kalaupun turun kemanapun ataupun naik, gramnya tetap sama. Tapi kalau kita di pasar future, Anda bisa kena yang namanya margin call. Takutnya uang Anda bisa habis. Jadi kalau kita bermain di pasar spot aja, kita tidak bermain sama sekali di pasar future. Jadi kita punya dana itu aman. Nah, setelah Anda pilih strategi, kemudian teman-teman tinggal sesuaikan ya. Yang paling penting kuncinya di sini loh, teman-teman. Kalau saya yakin lah teman-teman, kalau kita mau dagang pasti pengennya untung dong, betul ya. Nah, kalau kita pengen dagang itu kuncinya adalah money management. Jangan sampai Anda dagang itu terlalu serakah, akhirnya Anda malah buntung gitu loh, teman-teman. Di balik bisnis pasti ada resiko. Tetapi kalau kita bisa meminimasi resiko dengan strategi yang tepat, kita pasti akan untung, jelas ya. Contoh, kalau saya punya di sini, misalnya Anda modalnya sesuaikan, misalnya Anda modal 1.000, ya tulis sini 1.000. Kalau 10.000, ya tulis sini 10.000. Kalau 100.000, ya tulis aja. Tinggal kalkulate. Nah, jadi di sini perintahnya begini. Si software ini bilang, misalnya nih ada Pak Joni nih. Pak Joni, ini modal Bapak 10.000, ya. Kami hanya akan pakai satu kali beli $100, Pak. Strategi kita itu kalau dia turun, Pak, kami beli lagi $100. Kalau dia naik, kami langsung jual. Nah, dengan money management ini, Pak, kita hanya akan cari 3 koin, Pak. Kemudian kita nanti, Pak, hanya akan beli koin-koin yang laku tentunya ya, yang punya transaksi di atas 100 juta US dollar. Nah, itu. Nah, kalau dia sudah dapat perintah ini, kemudian hebatnya kita punya software ini, teman-teman. Dia itu bisa tahu timing kapan masuk, ya, kapan beli. Dia tunggu di
harga terendah tentunya. Ya, untuk teman-teman yang ngerti trading, ya teman-teman bisa punya pilihan pakai technical analysis. Ya, kalau dia nggak ngerti, udah pakai yang standar aja, yang default tinggal start aja. Nah, kalau saya jelasin sedikit nih, Bollinger sama stochastic poinnya adalah dia mencari harga terendah. Kalau sudah terendah, baru dia beli, teman-teman. Baru tinggal start. Ya. Nah, kalau sudah start ya teman-teman tinggal monitor aja. Software kita, asisten kita kerja untuk kita. Uangnya 100% di tangannya kita. Nah, contoh, kalau dia beli nih, berarti dia pakai modal teman-teman untuk beli. Berarti kalau dia beli, dia stok barang di sini. Kalau dia jual, berarti stok barang berkurang, modal bertambah, plus untungnya di sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman dagang nih, kemudian ada asistennya lapor Pak, kita punya stok barang ada $10.000. Nah, Anda tanya dong, $10.000 ini barangnya apa aja? Betul ya? Nah, ceknya di mana teman-teman? Teman-teman tinggal lihat ke bawah kanan. Nah, ini ada laporannya semua. Ya, contoh ada koin XRP, ada BTC. BTC ada stoknya ada 0,2759. Kita cekkan di sini. BTC 0,2759. Jadi laporannya sama persis teman-teman semua. Karena asetnya berada di tangannya teman-teman masing-masing. Gampang ya. Nah, kalau Anda mau cek perinciannya, tinggal pencet di sini. Ya, oke. Stoknya begini. Saya mau lihat dong stok opname-nya, barang keluar masuk. Tinggal cek di transaksi. Ya, dia punya barang keluar masuk. Dia pernah beli. Kalau jual diambil untung $0,5 dan seterusnya. Nah, kita punya strategi seperti ini, teman-teman. Ini general strategi ya. Saya masuk di sini. Nah, kita itu bisa pakai ultimate. Dia itu bisa beli 100 step. Ya, anggap ini 100 step itu kalau harga barang tersebut dia turun 90%. Ya, emas pun kita nggak pernah tahu dia kalau mau turun sampai di mana. Tetapi kita percaya jangka panjangnya mau turun bagaimanapun dalamnya, jangka panjangnya dia pasti naik. Betul ya? Nah, tinggal kita atur aja money management-nya. Jadi kalau dia turun nih teman-teman, dia beli misalnya tadi $100 ya, beli $100. Turun lagi $100. Turun lagi $100. Naik 1,5%, dia ambil untung. Dia kerja 24 jam bahkan saat Anda tidur, teman-teman. Loh, pada ini terus ini yang kanan ini maksudnya apa ya Pak ya? Merah-merah. Betul ya? Teman-teman kalau mau dagang sudah pasti maunya hijau lah. Betul ya? Nah, memang strategi kita itu kalau kita dagang, kita hanya tunggu dia turun ke bawah baru kita beli. Kita mencari harga termurah dong. Ya kan? Loh, pada ini terus hijaunya di mana? Nah, kalau teman-teman mau lihat hijaunya, teman-teman lihatnya di sini. Di profit. Ya. Saya buka ya. Jadi saya punya akun ini kebetulan saya baru jalan sekitar 10 bulan. Profit nggak ada yang pasti ya teman-teman ya. Profit itu relatif ya. Total hari ini profit saya sampai hari ini kurang lebih 3.700 ya. Per hari ini saya punya untung ada $25, kemarin cuma 18, kemarin lusa ada $20, pernah 9, pernah cuma 6, pernah 41, 35, 67, pernah 84 ya. Jadi profitnya tiap hari beda-beda karena ini real dagang ya. Teman-teman boleh lihat di sini. Nah, ini contoh ya. Tadi barusan jual tadi jam 20.12 tadi jual koin XRP ambil untung $0,2, ENS ambil untung 1, nah teman-teman tinggal lihat di sini nih. Dagangnya seperti apa pada nih visualnya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Dia beli di bawah, jual di atas, dia kerja 24 jam. Bahkan saat Anda lagi tidur, teman-teman. Ya, kelihatan ya. Nah, kalau Anda mau cek laporan keuangannya, Anda tinggal cek di history. Trade history. Dia tadi ada jual koin XRP. Anda bisa lihat, teman-teman, kalau kebaca mudah-mudahan matanya masih bisa lihat ya. Kalau nggak bisa digedein, mudah-mudahan bisa ya. Ini jam 20.12 ambil untung 0,2. 20.12 ambil untung 0,2. Jamnya persis ya, sama ya, teman-teman ya. Sama Pak Dhani. Sama persis. Sama persis. Ya. Ya, terima kasih ya teman-teman bisa dijawab ya. Oke. Nah. Ya. Jadi kita itu hanya akan pakai modal ini kalau dia turun. Kalau dia naik, dia kalau orang dagang kalau naik kan ambil untung kan, kebanyakan jual, betul? Kalau turun dia beli. Nah, sering sekali pertanyaan teman-teman adalah begini, Pak Dhani, kalau hari ini kan tadi ada untung nih, hari ini
profit $20 nih, $25 sekarang. Tadi $20 ya, sekarang udah 25 ya, cepet banget. Ya, saya ngobrol aja, asisten saya juga tetap dagang, teman-teman. Nah, menariknya gini, karena kadang-kadang teman-teman tanya gini, Pak Dani, jadi kalau dia nggak ada beli barang, ini nggak kurang dong. Betul ya? Berarti dana saya nganggur dong. Nah, menariknya, di kita punya software ini ada fitur namanya auto saving. Ya, ini fitur adalah pertama bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia. Jadi, kan kalau di dunia kripto itu teman-teman ada istilahnya namanya staking. Staking itu gampangnya gini, kayak deposito deh. Ya, jadi dana teman-teman yang nganggur per jam 6 jam 7, aduh nggak kebaca ya. Aku lihat di sini. Oke. Jadi ini aku lihat history ya. Bentar. Cari dulu teman-teman karena banyak nih. Bentar ya. Ini. Mana tuh? Ini. Jadi secara sistem dari Moonbot, waktu jam 6, jam 4, jam 6, jam 7 pagi, kalau ada dana teman-teman nganggur, itu langsung otomatis dimasukin deposito, teman-teman. Jadi deposito Anda juga dapat, kalau Anda lihat depositonya ini, Binance, dolarnya, itu kurang lebih kisarannya per tahun 3-8%. Ini persentasenya naik turun, teman-teman, tiap hari. Ya, menariknya adalah, kalau teman-teman dagang nih, ada uang kelebihan kan teman-teman deposito. Tapi kan kalau deposito teman-teman mau tarik kan pasti teman-teman tarik semuanya, betul nggak? Ya kan? Nah, ini menariknya kalau kita butuh modal dia hanya tarik seperlunya ya 75. Dana yang ngendap itu langsung dapat bunga deposito, teman-teman. Ya, ini contoh ya, saya kasih lihat Anda, saya punya ini deposito saya. Ini baru jalan sekitar 1-2 bulan ya, teman-teman. Lumayan kan? Dapatnya $42. Ini dana nganggurnya. Ya kan, jadi dengan kita punya software ini, kita punya dana itu nggak ada yang nganggur, teman-teman. Kalau misalnya dipakai dagang, dia tinggal beli barang, dia jual barang. Kalau misalnya nggak dipakai, dia tinggal deposito. Jadi uang kita itu betul-betul bekerja 100% untuk kita. Dan yang senangnya adalah 100% dana kita adalah aman di tangan kita sendiri. Ya, kira-kira cukup menarik ya, teman-teman semua ya. Sangat menarik banget Pak Dani. Luar biasa Pak Dani. Ya, thank you teman-teman semua. Sebentar ya. Jelas banget. Ini kelihatan ya slide. Kelihatan Pak Dani. Oke, teman-teman kalau mau bicara profit, Pak Dani rata-rata profitnya berapa sih? Teman-teman sekali lagi ya, kalau Anda mau bicara profit setiap bulan pasti nggak mungkin lah. Besar kecil tuh pasti berubah. Sama ada dagang juga kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun biasa lah ya. Tapi ini beberapa contoh dari teman-teman kami. Ini yang modalnya 1.000 nih teman-teman. Dia pernah untung 9% per bulan. Ya kan? Ini ada yang 10.000 dia untung 11%. Ini ada yang 100.000 dia untung 14%. Tapi apakah ini jaminan tiap hari itu ada begini? Belum tentu ya teman-teman semua ya. Dagang pasti naik dan turun. Nah, saya sudah bicara profit, tapi saya juga mau bicara tentang resiko. Nah, teman-teman kalau ada ditawarin bisnis, investasi, hanya bicara untung tapi nggak bicara resiko, mending Anda tinggalkan aja orangnya. Ya, oke. Jadi kalau Anda harus paham bisnis itu ada potensi untung, ada potensi resiko. Sebentar. Oke. Nah, resiko yang pertama adalah ada namanya floating. Tadi Anda lihat kan, saya punya kan ada merah. Nah, itu namanya floating. Ya. Nah, contoh, Anda beli emas nih, harga emas 1 juta, 1 gram 1 juta. Nah, kalau misalnya dia turun 1 gram 500.000, sebenarnya teman-teman jual emasnya jual rugi atau malah beli lagi di bawah? Beli lagi Pak. Beli lagi ya. Tentunya kalau pas lagi murah kita beli lagi. Nah, problemnya adalah kalau punya uang ya beli Anda untung, tapi kalau Anda nggak punya uang gimana? Nah, itu yang namanya floating. Ya kan? Kalau floating Anda harus tunggu dia kembali ke harga di atas, baru Anda bisa untung. Nah, bagaimana cara mengatasi resikonya ini? Kita pakai money management. Ya, kita pakai money management, kita jangan beli langsung semuanya di atas, teman-teman. Kita cicil. Beli dikit-dikit, ya. Maka beli dikit-dikit ini kita bisa dapat harga tengah. Bahkan kita tidak harus tunggu di harga ke atas, kita sudah bisa untung. Nanti saya kasih tunjuk saya punya seperti apa ya. Oke, itu resiko yang pertama. Cara kita atur atasi resikonya adalah dengan kita money management yang benar. Yang kedua, resikonya kalau exchange-nya tutup. Makanya teman-teman kalau ditawarin bisnis kripto
tanya aja satu hal, exchanger-nya apa? Ya, kemudian cek di CoinMarketCap atau di CoinGecko. Kalau nggak ada, mending jangan ikut-ikut deh, hilang uang Anda. Oke ya. Makanya kalau saya sarankan sih, kita boleh pakai toko kripto yang sudah resmi di Indonesia, atau kalau Anda mau aman sih taruh di bank terbesar di dunia namanya Binance. Kalau saya kebetulan saya nyamannya pakai Binance. Tapi pilihan Anda teman-teman, karena uang Anda di tangan Anda masing-masing. Gampang ya. Nah, yang ketiga, kalau koinnya crash, makanya teman-teman kita juga dengan money management, kita juga atur, jangan sampai Anda itu dagang koin-koin micin. Ya kan? Kalau Anda dagang koin micin, ya bahaya. Dia bisa turun, nggak naik-naik teman-teman. Oke ya. Tapi kalau koin yang bagus, contohnya Bitcoin, ETH atau BNB, atau koin-koin yang 100 besar lah. Ya kalau saya nanti nggak usah khawatir teman-teman semua, saya juga dulu nggak ngerti, tapi kebetulan di sini kita senangnya kita punya komunitas. Ya, kita bisa saling belajar, Anda akan dibimbing teman-teman semua. Nah, itu 3 risikonya ya teman-teman ya. Nah, saya mau informasi sama Anda, kebetulan saya punya software ini, saya sudah start itu kurang lebih dari bulan April tahun lalu. Jadi saya baru jalan 11 bulan ya. Kebetulan teman-teman, waktu saya total investasi saya sekarang saya taruh dana saya sudah total $10.000. Problemnya adalah saya di tanggal 27 April waktu saya masuk pasar, harga Bitcoin itu masih 40.000. Masih 40.000. Kemudian dia sempat koreksi sampai dengan 15.000. Berarti dana saya itu turun kurang lebih 60%. Secara teori, kalau dana saya 10.000, turun 60%, berarti sisa berapa? Ya, sisa 4.000. 40.000. Sisa 4.000. Betul ya, Pak Putra ya? Nah, berarti kalau saya mau kembali ke 10.000, berarti minimal kan saya harus dana saya harga Bitcoin harus kembali ke 10.000 secara teori. Betul ya? Tapi ingat teman-teman, ini screenshot ini saya ambil berapa hari yang lalu, harga Bitcoin masih di 28, hampir 28.000 ya. Kan secara teori kan harusnya modal saya belum kembali dong. Tapi ingat loh ya, harga waktu dia turun gini kan dia nggak cuma turun aja, tapi dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, betul? Ya, kalau kita money management dia naik turun beli, naik dikit jual, turun beli, beli jual, beli jual, beli jual. Berarti sepanjang perjalanan kita sudah bisa ambil profit nggak? Betul ya? Nah, ini saya kasih tunjuk teman-teman. Ini saya punya data, ini saya update ya, per tanggal 25 Maret kemarin waktu saya screenshot. Ya. Saya mulai daripada $1.000 ya, saya nggak langsung 10.000 ya. Saya cuma rajin aja, saya kerja keras, punya uang dikit, saya hemat, saya tabung, teman-teman. Nah, saya sudah istilahnya dollar cost averaging, saya nabung dikit-dikit. Jadi saya sudah nabung 10 kali, total modal saya itu sudah 10.000. Ya, saya punya buy amount per koin itu $75, saya mainnya 9 koin. Nah, total profit saya 1 bulan terakhir, saya jumlahin ya, saya hitung ya. 1 bulan terakhir, total profit saya itu 966. Ya, kalau kita bagi dengan total modal saya, berarti 1 bulan terakhir itu saya punya profit 9,6%. Ya, saya nggak tahu dengan teman-teman semua ya. 9,6%, orang bilang besar atau kecil, menurut saya besar. Kalau orang bilang, Pak, kecil Pak, Anda pasti bandingkan sama money game, teman-teman. Hati-hati ya, money game hilang uang Anda. 9% per bulan, itu besar nggak? Besar Pak Dani. Banget. Besar, Pak. Besar banget. Dan yang senang ya, uang saya di saya. Jadi teman-teman lihat ya, saya punya all time profit itu 3.600. Ya. Saya punya total aset saat ini, kan tadi kan belum naik ke 40.000 loh. Dari 10.000 total saya, kalau Anda cek di Binance saya sudah punya 13.400 per tanggal ini ya, per tanggal ini. Kan harga naik turun. Jadi kalau Anda lihat teman-teman, profit saya, ini kan masih ada floating nih, masih merah-merah. Betul? Tapi profit saya, kalau ini saya jual rugi semua nih, saya udah dapat berapa? 13.400, betul? Berarti saya punya profit sudah melebihi floating. Ya, kira-kira sampai sini cukup paham ya teman-teman semua ya. Nggak apa-apa, nanti Anda tanya aja. Saya nggak boleh detail-detail, nanti diprotes sama tim saya. Ya. Nah, kuncinya yang penting teman-teman kuncinya adalah 2. Yang pertama, money management yang benar. Yang kedua, Anda pengen punya profit besar, ya tentunya nabung lah. Ya, nabung nggak harus langsung besar, dari dikit-dikit boleh. Contoh. Kalau teman-teman nih modal Pak, kalau saya mulai dengan modal $500 nih Pak, baiknya money management seperti apa? Nah, money management adalah teman-teman boleh mulai daripada buy modal 15.
kemudian Anda boleh mainnya 1 koin aja. Kenapa? Karena kalau dia turun 30%, ya berarti kan habis, nggak bisa beli lagi di bawah. Kuncinya di sini jangan sampai harga di bawah Anda nggak bisa punya modal untuk beli. Jadi kalau bisa jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Jadi Anda boleh siapin cadangan modal 1.000. Ya misalnya kalau dia turun sampai 90%, kita tetap dagang teman-teman, nggak ada masalah. Ya kita tetap dagang. Sama kayak saya tunjuk tadi kan, turun 60% pun hari ini belum kembali ke 40.000, saya sudah profit sudah lebih. Ya menarik ya teman-teman. Oke, nah jadi kenapa ya? Karena ini ya tadi saya udah tunjukin sama Anda. Karena dia mau turun bagaimanapun, kalau kita punya modal, yang problemnya adalah dia turun ke bawah, kita nggak punya barang di bawah. Jelas ya? Nah, oke, saya cepatin dikit ya, teman-teman. Jadi kita punya di sini Moonbot ini berada di bawah naungan PT Maju Untuk Negeri. Ya, nanti kita akan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang punya izin langsung daripada Bapepti. Ya namanya izin regulasi baru ini soalnya ya, namanya regulasi IE, Expert Advisor. Di mana untuk mendapatkan regulasi ini dari Bapepti itu wajib ada 3 orang yang sudah memiliki license namanya WPA. Wakil Penasihat Berjangka. Kebetulan kami sudah lulus, jadi kami tinggal launching nanti bulan 5 nih, teman-teman. Kita akan undang orang Bapepti yang akan launching. Jadi senangnya teman-teman kita ini baru mulai, ya. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan PT Sukses Integrated Perkasa. Ya, ini adalah perusahaan network marketing yang sudah berdiri kurang lebih 6 tahun dan sudah anggota daripada APRI. Ya, jadi untuk urusan legalitas teman-teman nggak usah khawatir lagi. Tapi sebenarnya daripada mau bicara legalitas bagaimana, yang ada tanya satu hal. Pak, uangku di mana? Kalau dititipkan orang lain, udahlah, janganlah teman-teman semua. Ya. Nah, bagaimana cara memulai, teman-teman? Ya, kebetulan kami punya 3 buah paket ya. Paket yang pertama namanya basic, itu bayarnya 2.300.000. Yang kedua namanya advance 11,5. Yang ketiga namanya pro 23 juta. Ya, tentunya ada harga, ada rupa. Pak Dani, apa perbedaannya? Nah, saya garis bawahnya teman-teman ya. Kalau tim saya kebetulan ya, pasti nggak ada yang mau ambil basic. Kenapa? Karena basic itu, basic itu dia bayar per tahun ya. Tahun ini bayar, tahun depan bayar lagi. Kalau advance ini bayarnya per 7 tahun. Kalau pro ini 1 kali beli seumur hidup, nggak usah pusing lagi. Nah, tapi bedanya di mana? Kalau basic ini, dia hanya bisa beli 35 kali, atau 35 step, atau turun 35%. Kalau turun di bawah, kayak tadi 60%, maka dia nunggu, teman-teman. Seperti apa gambaran ilustrasi gini ya, langsung deh. Nah, gini. Contohnya kita bicara emas deh. Teman-teman, kalau emas turun pun kan kita nggak tahu mau turun sampai di mana. Yang penting kita percaya jangka panjangnya dia naik. Betul ya? Nah, contoh, kalau Anda basic, kalau Anda misalnya dia cuma harga main di sini. Dia jual beli, jual beli, jual beli, Anda untung, betul ya? Nah, problemnya timbul di mana? Waktu turun lebih besar daripada ini. Walaupun nanti naik. Tapi waktu di sini Anda nunggu nih. Anda nggak bisa dagang di sini. Harus nunggu dulu dia kembali ke atas. Betul ya? Nah, makanya biasanya basic itu kadang-kadang makan, kadang-kadang puasa, teman-teman semua. Ya, di advance sama pro. Di advance sama pro, kenapa kalau Anda lihat saya punya tadi, itu nggak pernah 1 hari pun nggak kasih saya profit. Ya tentunya profitnya beda-beda ya, kadang besar, kadang tergantung pasar. Nah, kalau advance sama pro kita bisa sampai 100 step, teman-teman. Anggap deh, dia turun sampai 100% pun, kan pasti akan naik juga. Dia tetap dagang, jual beli, jual beli, jual beli. Itulah akhirnya bisa membantu Anda membuat profit melebihi floating. Gampang ya. Nah, perbedaan apa lagi pada nih? Nah, perbedaannya lagi kalau di advance sama pro itu ada namanya grouping point. Kita bisa pilih koin tertentu saja yang kita main. Ya. Kalau di basic bisa pada nih, bisa sih, cuma Anda pilihnya manual. Jadi dari 600 koin yang ada di Binance, Anda hanya pilihnya ya satu-satu ya, jadinya bisa keriting teman-teman. Tapi kalau di advance sama pro itu bisa auto. Ya. Nah, kemudian ada lagi fitur namanya trailing profit. Contoh ya, teman-teman profit Anda boleh atur kok. Anda mau atur besar pun, tapi saran saya mending daripada besar tapi jarang profit, mending kecil-kecil. Nah, kalau kita punya default yang sistem di Ultimate, itu dia 1 kali ambil naik 1,5%, dia langsung ambil profit. Nah, tetapi pernah nggak kejadian? Naik nih 1,5%, ternyata masih naik terus. Ya, sering teman-teman. Nah, dengan trailing profit, misalnya dia 1,5%, dia belum langsung ambil. Naik sedikit, kalau dia turun langsung ambil profit. Tapi kalau misalnya dia masih naik, dia ngikutin terus. Jadi kalau misalnya masih naik sampai 10%, ya Anda bisa ambil untung 10%.
Nah, itu hanya ada di Advance sama Pro. Ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian lagi yang tadi ada saya kasih tunjuk tadi, kalau dana Anda nganggur, langsung deposito, ya mohon maaf teman-teman, itu hanya ada di Pro. Ya, ya tentu kalau teman-teman pikir nih kira-kira dari basic Advance Pro, mana yang paling membawa Anda lebih profit? Paket Pro, Pak. Pastinya Pro, Pak. Pastinya Paket Pro. terbaik, Pro, paket Pak. Pro. Pakai Pro, Pak. Ini yang bilang Pro ini mata duitan semua loh teman-teman semua. Ya, sama saya ya, tanda ya. Oke, teman-teman, sesi 1 sudah selesai. Kita boleh kira-kira dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman semua. Ya mungkin boleh disapa teman-teman yang punya undangan ataupun teman-teman mau bertanya, kita boleh diskusi ya. Nanti kita lanjut Selamat malam, Pak Ajan Jiu. Kalau bisa open cam, Pak Ajan. Ini dari Kutai Barat. Salam kenal teman-teman tim kerja dan Ya. Pak Dani ke speaker kita malam ini yang luar biasa. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ya kalau misalnya ya saya nggak tahu ya, saya itu sudah diwanti-wanti sama teman-teman. Pak Dani jangan detail. Saya itu orangnya detail. Saya nggak tahu ya, benar-benar tadi nggak detail. Ya, tapi siapa tahu dari teman-teman ada pertanyaan. Ya kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum ada mungkin saya juga dari teman-teman mungkin ada yang boleh sharing ya tentang penggunaannya Moonbot. Ada yang mau tanya belum? Selamat malam, Pak Dani. Pak Dani, saya ada 3 undangan. Ini ada Pak Edi, ada Pak Sugi, ada Pak Samsu, Pak Yusa. Ya, ya. Mungkin dari keempat ini ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Ya, ya. Pak Yusa, Oke. Pak Oke, Samsu, Pak- Pak Sugi, dan Pak Edi. Pak Sofiandi tadi ada dari Pak Daniel ya. Malam Pak Daniel. Malam, Oh, iya. Pak Dani. Silakan Iya. Pak Daniel. Malam, Pak Daniel. Ya, malam semua. Terima kasih Pak Dani buat materi sharingnya. Yap. Ini saya penasaran sih. Berarti Yap. profil resiko investasi kita berdasarkan kalau pakai botnya ini berarti tergantung sama jenis botnya, betul gitu ya Pak Dani ya? Sorry, gimana Pak Daniel? Berarti profil robotnya yang akan menentukan profil resiko kita ya. Profil Betul. resiko investasi kita. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita menggunakan bot yang pro, apakah kita juga perlu mengotak-atik profil resiko kita? Oh ya, ini Oke. dalam middle atau lagi high atau lagi menggebu-gebu atau kita stabil gitu bisa nggak sih? Kalau misalnya saya main di saham itu kan ada profil resiko yang kalau jangka panjang, jangka pendek nih. Ya. Jadi kan nggak harus yang per hari saya harus profit sekian nggak harus kayak gitu sih. Nah itu Ya. gimana kalau misalnya pakai Moonbot? Makasih Pak Chandra, Pak Dani. Thank you Pak Daniel. Ya kebetulan berarti Pak Daniel juga sudah paham tentang saham juga ya. Nah, kalau izin Pak Daniel, kalau Pak Daniel beli saham, ya Bapak kalau beli saham pasti ada yang saya nggak tahu ya, ada yang main jangka panjang, ada yang main jangka pendek ya. Betul, ada jangka panjang sama jangka pendek, betul. Betul ya. Nah, Heeh. jadi kalau kita di sini Pak Daniel, kalau kita sudah pakai yang namanya Ultimate, itu kita pasti fokusnya udah kita nggak usah pusing. Yang penting adalah koin yang kita ambil koin yang bagus. Pak, contoh, saya itu pasti nggak mau ambil koin-koin macam Doge, Shiba, walaupun bilangnya kalau Doge sekali terbang itu terbangnya tinggi, ya kan? Nah, jadi informasi untuk Pak Daniel, di kripto itu ada koin-koin yang punya maksimum supply, ada juga koin-koin yang nggak punya maksimum supply. Nah, Oke. kalau saya cenderungnya hanya akan mau pilih koin-koin yang saya masukin screening, yang boleh dipilih sama Moonbot adalah hanya koin-koin 100 besar. Maksudnya yang pertama saya punya kontrol profil risiko ya. Yang pertama saya hanya pilih 100 koin pertama kok. Yang kedua dari 100 itu saya screening lagi, saya hanya ambil koin-koin yang punya maksimum supply. Kenapa harus ada maksimum supply? Karena risikonya adalah kalau sampai koin itu tidak ada batas maksimum supply, artinya supply-nya bisa bertambah terus kan. Nah itu kan cenderungnya harga bisa turun gitu loh. Nah Betul. beda sama koin-koin yang terbatas kok, Pak Daniel. Saya nggak tahu Pak Daniel nggak kelihatan wajahnya soalnya. Iya, sorry, kameranya lagi error sini dari tadi siang juga bisa. Sorry Pak Dani. Siap, thank you Pak Daniel. Nah, jadi kalau kita di Ultimate sih, Pak Daniel, kuncinya yang penting kita pilih koin-koin. Intinya kita di sini juga kebetulan ada komunitas kan, kita juga belajar sama-sama.
Tapi kontrol yang saya paling penting itu adalah kontrol di money management, Pak Daniel. Jadi jangan sampai nih kita itu hajar di atas, karena terlalu optimis harga pasti naik, ya kan? Mending kita cicil. Karena kan contoh nih, analoginya gini, Pak Daniel. Kalau Pak Daniel punya satu aset yang Pak Daniel percaya jangka panjang pasti bagus, contohnya kayak emas lah atau Bitcoin, betul ya? Maka Pak Daniel pasang jaring nih, kamu mau di harga manapun saya punya barang, ya kan? Kalau harga di manapun kita punya barang, berarti di harga manapun kita tetap bisa cuan dong. Betul. Nah itu. Nah tapi kecuali kalau Pak Daniel ambil contoh kayak kemarin koin Luna, koin FTX, ya kan? Turun nggak pernah kembali dia. Iya. Itu resikonya, Pak Daniel. Oke. Iya, paham. Cukup menjawab ya, Pak Daniel ya? Iya, thank you, Pak Dani. Ya, thank you ya pertanyaannya, Pak Daniel. Oke, teman-teman ada lagi yang lain? Kalau belum, mungkin saya boleh bantu juga ya, minta tolong teman-teman yang mungkin, kan kalau itu kan versi saya ya. Ya, teman-teman mungkin di sini saya juga mau perkenalkan ya, di sini juga ada salah satu pengguna Moonbot juga, beliau asal kota Palu, ya beliau juga seorang pengusaha ya, mungkin boleh sharing ya. Ya, selamat malam Pak Putra. Selamat malam Pak Dani. Siap, ya mungkin saya boleh di spotlight dulu biar kelihatan ya. Ya, silakan mungkin Pak Putra, mungkin boleh supaya teman-teman juga bisa ada sudut pandang dari Pak Putra nih, boleh sharing ya. Silakan Pak Putra. Ya, selamat malam, nama saya Putra. Saya pengusaha retail dari Kota Palu, retail baju ya. Ini pengusaha dari Kota Palu nih, orang Palu semuanya kenal. Siap, silakan Pak Putra. Oke, tunggu sebentar ya. Tadi Pak Putra ada titip sama saya ya, yang catatannya Pak Putra ya. Saya coba betul. share ya. Nah. Saya join di Moonbot ini sudah sekitar 10 bulan. Ambil paket Pro Family pastinya, karena paket yang paling luar biasa, memaksimalkan profit. Saya ambil Pro Family maksudnya gimana ya? Pro Family saya ambil 3 paket, langsung buka 3 account, 3-3-nya Pro. Ini data saya per tanggal 25, modal awal saya itu 4.500, di buy amount $15 per stepnya. Koin aktif sebanyak 9 koin, profit sebulan terakhir saya itu ada $115. Presentasinya sekitar 2,5% per bulan. Oke. Tapi strategi yang saya gunakan itu belum strategi ultimate. Jadi presentasi profitnya belum maksimal. All time profit saya itu ada sekitar 1.500 per tanggal 25 kemarin. Presentasinya mungkin sekitar 30% selama 10 bulan. Jadi total aset saya ada $6.004 sampai saat ini. Jadi saat ini profit floating masih ada ya Pak Putra ya? Floating masih ada, tapi profit saya sudah melebihi dari floating. Oke, siap. Jadi saran dari saya, kalau mau ambil paket Pro paling terbaik lah. Itu aja dari saya. Sekian Pak Dani. Thank you Pak Putra. Mungkin ya, kalau terima kasih mungkin dari datanya Pak Putra mungkin ada yang mau bertanya. Siapa tahu ada yang mau tanya ya. Kalau belum ada nggak apa-apa ya, supaya hemat waktu. Saya lanjut lagi ya teman-teman. Saya juga mau undang kebetulan ada cici saya ya. Cici saya namanya Bu Catherine. Beliau juga pakai Moonbot ini karena awal-awal nggak ngerti ya. Beliau ini nggak ngerti sama sekali dunia kripto, nggak ngerti sama sekali. Tapi satu yang saya makasih sama cici saya, beliau ini mungkin karena percaya ya, tapi sekarang jago. Ya, cici saya ini kalau profitnya lebih besar daripada saya. Ya, mungkin silakan ya, Bu Catherine. Selamat malam. Salam kenal buat semuanya, Bu Catherine. Saya siap sebentar ya. Ini data saya. Saya namanya Catherine dari Surabaya. Saya juga karyawan swasta, juga lagi nyoba untuk usaha sendiri, jadi ya salah satunya juga punya
berusaha punya perusahaan sendiri juga. Saya baru joinnya kira-kira 8 bulan. Ikut paket Pro juga, join Pro, di mana saya merasa di awal saya juga nggak terlalu ngerti, tapi belajar pelan-pelan karena saya punya timnya juga suka bermain. Jadi dengan modal awal 2.000 sampai sekarang di 11 ribuan, itu kelihatan total all profitnya di 3.200, di 1 bulan terakhir ini sudah mencapai 1.077. Kira-kira 1 bulan terakhir, 1.077. Nah, ini tambah all time profitnya 3 ribuan, ya kira-kira sekitar 15.000 lah sekarang. Berarti sekarang kan profitnya Ciaven kan sudah lebih, masih ada floating juga kan Ci, tetap? Iya, per hari ini per hari ini sudah berapa? 38. Nih, Ya, mulai 38. pamer. Nah, Cici kalau profitnya gede-gede itu kan suka pamer soalnya. Teman-teman, coba teman-teman perhatikan ya, teman-teman. Profitnya Ceciku ya. Itu yang tanggal 21, teman-teman. Coba teman-teman lihat. Profitnya berapa itu? Tanggal 21, ini 246. Ah, Itu beli ngeri sih. khusus di satu aja sih, satu item aja itu saya main pel. Untungnya 200. 246, satu hari aja tuh. 246. Ini 196. Ya. Satu hari aja. Ya. Ceciku kalau sudah profit dia iseng sih sebetulnya, tapi cukup menarik sekarang kalau saya bilang saya happy banget dengan Moonbot ini, di mana juga ada saving, ada profit juga. Dengan kayak gini lebih happy, dan saya happy-nya adalah dulu awalnya suami saya bilang bahwa uang itu bisa hilang. Nyatanya dengan saya mengatur strategi di mana minimal volume adalah pakai yang 100 juta yang pasar dagang tidak mungkin akan hilang kan uangnya. Betul ya Pak Dani? Betul. Nah, itu sih saya lihat general strateginya bagus banget. Bisa ngatur kita sih. Kalau misalnya lagi turun gini, biasanya saya suka ganti ke Fibonacci. Biar semakin semangat Moonbot-nya. Gitu aja sih Pak Dani. Saya merasa dengan Pro semuanya dananya aman, dengan Binance uang bisa pindah jual beli dengan gampang. Makanya saya anggap bahwa yang kali ini saya cukup happy sih. Happy banget. Kan Ciaven kan di awal kan mungkin boleh kasih masukan sama teman-teman ya. Intinya waktu Ciaven di awal itu kan juga nggak ngerti nih. Nggak ngerti. Semuanya ya biarin aja Moonbot-nya jalan sendiri. Makanya kan profitnya juga nggak terlalu banyak kan di awal-awal. Tapi karena saya punya timnya, pas mereka juga suka bermain dan tahu kapan harus beli dan kapan harus nggak beli ya, saya juga iseng-iseng bermain, lihat-lihat, searching gitu. Jadi maksudnya teman-teman, maksudnya Ceciku, maksudnya Ciaven ini, Ceketren ini, kalau di Moonbot ini menariknya ya, kita bisa full auto. Tapi kalau teman-teman juga mengerti cara kerjanya Moonbot, teman-teman itu bisa maksimalkan kerjanya. Tapi sekali lagi ya, kalau sudah ngerti ya, kalau nggak ngerti jangan, mending full auto aja. Biarkan robot yang bekerja. Kalau kita misalnya sudah tahu, baru kita force buy atau force sell. Nah, Cek Catherine, pernah coba jual, kalau kan teman-teman kadang-kadang nanya nih, lagi butuh uang nih, gampang nggak jualnya? Pernah nggak coba jual? Pernah lah, gampang banget. Tinggal butuh dijual aja. Cepat atau lama? Cepat. Berapa hari? Butuh berapa hari? Detik, 3 menit paling. Cepat ya, nggak harus berhari-hari ya? Iya. Nah, karena dia langsung jual USDT-nya ya, Cek Catherine ya? Iya. Oke. Nah, sarannya Cek Catherine nih, untuk mungkin teman-teman di sini apa? Saya bilang bahwa kalau bisa join, ayo join. Terutama kalau bisa Pro, very happy sih. Tapi kalau misalnya hanya mau tahu dulu, bolehlah join basic, nanti kita upgrade. Oh iya. Emang bisa ya, Cek Catherine ya? Bisa. Sangat bisa. Makanya saya bilang cukup menarik. Oke, siap. Dan mungkin teman-teman ada sih. yang sebelum Cek Catherine mengundurkan diri, mungkin ada yang mau tanya sama Cek Catherine. Ya saya yakin teman-teman kalau lihat CC saya lebih senang lah ya, daripada lihat saya. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Kok sunyi ya? Mungkin saya mau tanya.
Ya, silakan. Sebenarnya ini Pak Suryani nggak boleh nanya, harusnya undangan yang nanya nih. Ini Pak Riman ini angkat tangan ini. Oke. Oh, silakan Pak Riman, silakan langsung Pak aja Pak Riman. Riman. Mau tanya sama saya atau sama Bu Catherine? Boleh audionya dibuka aja Pak Riman. Sama video, kameranya mungkin ya supaya kita bisa lihat wajahnya. Ada? Oke, belum ada ya teman-teman semua? Thank you Bu Catherine. Thank you. Mungkin saya mau undang lagi satu orang lagi teman-teman ya, kalau ini kebetulan mungkin beliau ini juga pengusaha ya dari kota Samarinda dan Tenggarong ya, nama beliau Pak Windy. Mungkin malam Pak Windy. Malam Pak Dani, malam semuanya. Ya. Oke, ya mungkin Pak Windy boleh sharing-sharing juga ya sama teman-teman. Ya teman-teman, sebelum Pak Windy masuk ya, mungkin teman-teman yang on cam belum on cam mungkin izin nih, kalau memungkinkan nih teman-teman jika berkenan ya, mungkin boleh kameranya di on kan, karena ya supaya kita lebih bisa saling kenal ya. Ya saya yakin ya, kecuali kalau lagi nggak pakai baju ya, jangan dinyalain ya. Pak Yusak, tolong on cam-nya Pak Yusak. Ya, silakan Pak Windy, silakan. Baik Pak Dani, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy, Bapak Ibu. Saya berasal dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Latar belakang saya merupakan seorang pengusaha gas LPG di Samarinda dan Tenggarong. Saya kebetulan juga aktif di organisasi kami di Hiswana Migas, ya salah satu organisasi yang mengurusi bahan bakar yang Bapak Ibu gunakan setiap hari. Nah, di situ saya berkecimpung. Oh, sebelumnya saya sangat takjub nih dengan Bu Catherine sama Pak Putra, apalagi Bu Catherine melihat profit-profitnya, waduh luar biasa. Jadi pengen juga seperti Bu Catherine, banyak belajar. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan juga seperti Pak Putra tadi dan Ibu Catherine bahwa saya bergabung di paket Family, paket Pro, kebetulan di 3 akun juga Bapak Ibu semuanya. Di salah satu akun saya sudah ada Pro Plus-nya juga. 2 akun lagi akan menyusul. Doakan ya Bapak Ibu ya, sambil melihat profit saya setiap hari. Mungkin untuk berbicara profit saya mungkin tidak sebesar Bu Catherine dengan Pak Putra nih sementara ini. Jadi rata-rata mungkin saya Pak Dani kurang lebih bergabung ini sekitar 9 bulan sampai 10 bulan. Ya. Dana yang sudah saya masukkan itu baru di masing-masing akun tuh sekitar 2.000. Total 6.000 dong ya Pak Windy? Kurang lebih 5.000, 6.000-an ya. 5.000, 6.000 ya. Pak Dani. Kebetulan Siap, saya sering nabung tiap bulan karena kecil-kecil lah Pak Dani. Oke. Kalau saya hitung-hitung rata-rata tidak besar sih, kurang lebih 3-4% Pak Dani per bulannya. Kalau satu bulan terakhir berapa Pak? Profit 1 bulan terakhir? Masih di sekitar 4%, 5% Pak Dani. 4% ya, tapi 4%, 5% teman-teman 1 bulan uang Anda, bukan Anda yang kerja ya, uang Anda yang kerja 1 bulan 4-5%, besar nggak sih? Keren pokoknya. Besar. Iya kan, daripada Anda taruh di bank aja, Anda taruh di bank itu nilai uang kita tuh turun terus. Betul nggak? Betul ya Pak Windy ya? Betul Pak. Apalagi teman-teman Pak Windy ini pengusaha besar juga ya, LPG di mana-mana nih, ya kan? Amin. Ya. Ini kalau di sini nggak ngasihin duit, mana mau ya Pak Windy ya? Amin. Ya, mungkin Pak. Siap. Lanjut Pak Windy. Oke, mungkin itu. Jadi total aset saya ya kurang lebih 10 bulannya saya hitung-hitung hampir kurang lebih 30%-an juga Pak Dani. Oke. Ya, profitnya. Ya lumayan lah. Siapa ngasih 30% dalam 10 bulan? Pak Windy, sudah pernah coba jual dolar USDT-nya belum? Oh sudah. Saya ini kan seorang pengusaha Pak Dani. Biasanya saya agak takut-takut juga yang bisnis-bisnis begini. Ya. Malum aja ini baru perdana juga, jadi saya coba pernah tarik. Ya, alhamdulillah langsungnya 5 menit lah. Oke. Sudah langsung cair masuk rekening. Itu jam berapa Pak Windy? Memang jam kerja atau? Saya ini biasanya
kan sering bangun subuh Pak Dani, saya coba jam 4 subuh. Jam subuh ya? Ya, Bisa ya? ya sebelum sholat subuh saya coba, oh ternyata masuk langsung, walaupun tidak besar, masih $100 saya coba. Pak Windy mungkin boleh, kadang-kadang ada juga teman-teman yang nanya, Pak, dana kita aman nggak? Nanti takutnya dicuri orang, atau nggak bisa, nanti takutnya perusahaannya hilang, gitu, nggak bisa dapat lagi atau gimana? Mungkin boleh sharing dari sudut pandangnya Pak Windy sebagai seorang pengusaha. Kalau berbicara dana hilang, hampir semua sih banyak bertanya meragukan itu Pak Dani. Mungkin karena trauma ya, mungkin banyak teman-teman yang sudah kehilangan dananya ya dalam hitungan sekejap sih. Kasihan juga. Yang pasti satu Pak Dani, selama dana di rekening kita masing-masing, di dompet kita masing-masing, kita nggak perlu ragu lagi, kita nggak perlu takut. Karena ya namanya kita pengusaha, saya juga pernah sih sebelumnya dulu di konvensional, titip dana ke teman, kita ada proyek, rumah digadai, tahu-tahu uangnya hilang Pak Dani. Berarti berarti kurang lebih sama kayak statement saya ya. Yang namanya investasi, jangan pernah percayakan uang kita sama orang lain. Betul ya, poin dia? Benar. Sama saudara juga, ya namanya uang Pak Dani. Ya. Makanya saya 100% lebih monbot waktu saya lihat dananya di rekening kita, di wallet saya sendiri, di Binance saya, ya sudah, saya tidak pikir panjang lagi. Wah ini pasti bisnis yang ya jos lah. Ya. Itu jadi itu ya luar biasanya di monbot kita Pak Dani. Oke. Terakhir Pak Windy, mungkin ada masukan untuk teman-teman para undangan mungkin terutama. Oh ya, buat teman-teman dan undangan semua Bapak Ibu, ini kebetulan bulan Ramadan, pasti bulan penuh berkah. Malam ini Bapak Ibu diundang di acara ini, mungkin ya suatu keberkahan di bulan Ramadan juga. Kalau menurut saya sih segera Bapak Ibu, karena kita mendapat peluang ini, kita tidak tahu ya ke depan bagaimana, tapi yang jelas di acara kita malam ini kita dapat pencerahan pastinya Bapak Ibu. Pastikan kalau paket terbaik menurut saya ya pasti paket pro Bapak Ibu. Siap. Itu Mbak Dani. Thank you ya Pak Windy sharing-sharingnya. Pak Windy, Pak Putra sama Bu Catherine ya. Boleh ya teman-teman, kita apresiasi dulu dong untuk beliau-beliau ya. Oke. Ya teman-teman, mungkin para undangan ada pertanyaan silakan ya. Kalau misalnya belum ada, saya mau lanjut sesi kedua nih teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut Pak, lanjut. Siap, Pak Sudori ya. Makasih Pak Sudori. Sorry, izin Pak Sudori dari mana ya? Saya Malang. Oh, Malang ya. Berarti timnya Pak Tian ya? Betul. Siap, makasih bisa gabung Pak Sudori. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman semua, ini sesi 1 sudah selesai. Kita lanjut sesi 2. Nanti di sesi 2 ada sesi tanya jawab lagi, kemudian saya akan tutup dengan sesi kesimpulan. Tetapi harapan saya teman-teman para undangan, ya kita boleh tetap stay ya, teman-teman tetap open mind. Nanti di akhir teman-teman tinggal ambil keputusan. Ya sebenarnya saya sudah kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Tapi saya tahu mungkin karena kita baru ketemu, mungkin masih malu-malu nanyanya. Sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman kalau mau nanya, karena saya pun juga dulu pertama kali juga memulai daripada bertanya. Ya karena kalau Anda bisa bertanya kan kita bisa berdiskusi ya. Oke, selanjutnya teman-teman, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya. Oh, Pak, kenapa tadi Bu Catherine harus pro, kemudian Pak Putra kok sampai join pro-nya 3, ya kan? Kemudian Pak Windy juga sampai joinnya pakai family, ya. Nah, itu saya langsung aja, saya share dulu screen saya sebentar. Ya nanti teman-teman setelah acara selesai nanti teman-teman juga kita akan jangan buru-buru live juga nanti. Nanti kita juga siapin room ya untuk teman-teman ngobrol hati ke hati mungkin dengan pengundangnya. Tapi yang paling penting sih ya teman-teman sama kayak cici saya ya. Ya teman-teman kalau boleh sih berikan kepercayaan dulu lah ya. Nanti kita bisa belajar sama-sama setelahnya. Nah teman-teman saya langsung aja. Ya teman-teman mungkin di awal saya sudah bicara. Mungkin Anda sudah paham, ada Anda belum. Tapi nggak apa-apa ya. Teman-teman Anda mau ngerti nggak ngerti soal Bitcoin kripto. Halving itu sudah pasti terjadi tahun depan. Ya, tepatnya estimasinya di tanggal 28 April 2024. Ya, Anda ngerti nggak ngerti?
Setelah halving, sirkulasi makin kurang, harga pasti terbang. Ya, ini bukan kata saya ya. Ramalannya Forbes di tahun 2025, Bitcoin itu satu Bitcoin itu akan terbang kurang lebih ke 250 ribu dolar. Bukan saya ngomong ya. Ada juga yang lagi taruhan nih teman-teman. Ini lagi viral ya di dunia sosial media. Ada yang taruhan bahwa 6 bulan lagi Bitcoin akan tembus 1 juta. Ya, ada juga yang ngomong nanti tahun 2030 Bitcoin itu nanti tembus 1 juta. Ya, kita nggak usah mau naik ke berapapun lah. Tetapi yang saya beritahu sama Anda, per detik ini kita ngobrol, harga Bitcoin itu 26.000. Kalau hari ini 26.000, kita boleh beli cicil-cicil, nanti terbang ke 250.000. Berarti kita punya potensi naik, omset naik, dan aset kita naik berapa kali lipat? 5-10 kali lipat. Betul ya. Nah, saya pengen ajak teman-teman melihat begini. Halving ini pasti terjadi gitu. Pertanyaannya, teman-teman, kalau Anda sebelum halving, Anda nggak punya aset juga yang bertumbuh, Anda nggak akan dapat. Tapi kalau Anda punya persiapan, bagaimana kayak saya nih teman-teman. Saya ini dan teman-teman di sini lagi ngotot. Sebelum halving, saya lagi ngejar. Saya sekarang total saya punya investasi ada 30.000 dolar. Ya, saya lagi ngotot bagaimana sebelum halving saya harus punya 100.000 dolar. Kenapa? Karena waktu halving dia naik 5 kali 10 kali lipat, berarti 100.000 dolar saya bisa jadi 1 juta. Saya nggak perlu ngerti, tapi Moonbot bisa bantu saya dapat. Teman-teman pengen nggak punya percepatan? Gunakan kesempatan ini. Tapi pertanyaannya, Pak, bagaimana Pak caranya saya bisa punya tabungan 100.000 dolar sebelum halving? Nah, teman-teman, teman-teman potensi ya. Saya beritahu sama Anda, hari ini adopsi kripto dunia itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Ya. Tahun 2016 kemarin, total investor kripto itu sudah tembus 16 juta. Mengalahkan investor saham. Ya, investor saham itu baru 8 juta loh. Ya, sudah 2 kali lipat. Padahal ini bisnis new ya. Total user dunia itu sudah tembus 300 juta. Hari ini, orang mau ngerti trading pun nggak ada yang bisa kerja 24 jam. Artinya mereka potensi menjadi marketnya menggunakan Moonbot. Ingat loh, Moonbot ini bukan cuma bisa di lokal. Di luar negeri pun bisa. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya pakai Moonbot nih, bagus. Saya cerita sama orang, saya dapat apa? Nah, dari kita cerita sama teman, jadi kita bisa bangun network-nya juga, bisnisnya juga, bagi yang mau. Yang nggak mau, nggak apa-apa, pakai aja sebagai pengguna. Tapi saya tetap punya kewajiban untuk menyampaikan ini sama Anda. Ya, kalau cocok diambil, nggak cocok nggak apa-apa. Boleh ya? Nah, apa potensinya, teman-teman? Kalau Anda melihat ini menarik, ya, 1, bisa bantu Anda kelola keuangan Anda. 2, kalau misalnya dari mereka punya profit bisa jadi profit Anda juga, kenapa enggak? Jadi ada 2 macam ada 2 macam sumber income. 1 namanya dari active income, 2 dari passive income. Nah, saya jelasin dulu ya. Contoh, kenapa sih teman-teman di sini tertariknya joinnya di Pro? Ya, karena 1 memang bisa berikan manfaat profit maksimal. Yang kedua, itu bisa berikan teman-teman potensi income lebih. Ya, contoh ya, kalau Anda join Pro, kalau ada yang join sama Anda itu berhak dapat 20% dari nilai BV. BV-nya berapa Pak Dani? Nah, kalau Anda joinkan Pro itu dapat BV-nya 15 juta. Advance 7,5 juta, basic 1,5 juta. Ya, Anda dapat BV-nya. Kalau Anda Pro, jatah BV Anda adalah 20%, Advance 12,5, basic 10%. Contoh, Anda basic nih. Kemudian Anda cerita sama teman Anda, ternyata teman Anda joinnya di Pro. Ya, Anda dapat 10%, berarti dapat 1,5 juta. Ya kan? Tapi kalau Anda itu sisanya, perusahaan jatahnya ada 20%. Sisanya 1,5 itu naik ke pro terdekat. Ya, saya bilang sih di dalam tim kerja kita itu nggak mungkin semuanya Pro. Pastilah ada basic, ada advance, ada Pro. Tapi kalau teman-teman melihat ini jangka panjang, saran saya ambil Pro. Kenapa? Karena jatahnya naiknya ke Anda. Kalau Anda Pro, Anda sponsor Pro, Anda langsung dapat 3 juta. Ada 10 orang join sama Anda dapat 30 juta. Berarti Anda bisa nabung lebih nggak? Ya, saya pengen ajak teman-teman, buatlah persiapan sebelum halving. Kita punya tabungan yang banyak. Ya, itu. Lanjut. Nah, teman-teman, sampai tanggal 7 April nanti, kita lagi ada promo ya. Jadi ada tambahan bonus. Sederhananya adalah, kalau teman-teman join Pro, ada yang join Pro kan teman-teman dapat 3 juta. Ya, khusus bulan ini sampai tanggal 7 April, karena kita lagi persiapan kita mau launching resmi nasional ya.
Jadi ada promo ini dapat tambahan 1,5. Jadi kalau Anda join Pro, Anda ada teman Anda join Pro, Anda dapat 4 juta. Ya. Berarti kalau Anda join Pro, keluar modal 23 juta, join 4 orang, 5 orang, Anda sudah balik modal. Ya, ini percepatannya, teman-teman semua. Nah, di bisnis ini kita bangun dengan sistem ini, kita cuma bangun binari ya, kanan kiri simpelnya. Ya, contoh, kalau teman-teman Pro, teman-teman ada di sebelah kanan join Pro, 3 juta dapat, di sini dapat 3 juta, nah dapat pairing. Pairingnya teman-teman dapat 5% dari 15 juta. Jadi 750.000. Menariknya, waktu aku cerita sama cici aku nih, aku cerita sama ipar aku, ya. Jatuh mereka jalan nih, ya mereka cerita sama teman-teman yang mereka berkembang nih, ya kan? Padahal bukan aku yang cerita, ya. Aku tetap dapat pairingnya. Sampai kapan Pak? Tanpa batas kedalaman. Jadi pairingnya itu Anda dapat BV, teman-teman. Ya, BV-nya itu akumulasi, ya. Itu kalau Anda join basic, tapi kalau di sana kanannya Pro, kiri Pro, Anda tetap dapatnya cuma 75.000. Kenapa Pak? Dan hilang. Karena mangkuk Anda cuma bisa nampung 1,5 BV, walaupun ada 5 BV. Yang kesimpan cuma 1,5 BV. Itu akumulasi. Jadi, BV-nya itu juga diakumulasi, teman-teman. Kalau Anda punya, kan Pro itu kan 15 juta atau 5 BV. Kalau di bawahnya ada satu Pro lagi, berarti 30 BV. Dia diakumulasi. Nah, akumulasi itu teman-teman akan dapat reward. Aku cerita singkat aja ya. Teman-teman nggak usah terlalu pusing ya. Saya yakin teman-teman pertama kali saya dengar ini juga nggak langsung ngerti. Ya, tapi saya cerita aja ya. Kalau dibuat mudah aja. Nah, artinya gini, kalau di kanan ada BV Pro, sebelah kiri ada Pro, berarti kan Anda dapat 15 BV kanan, 15 BV kiri. Kalau ada 7 orang Pro, berarti 7 kali 15. Anda sudah dapat 105 kanan, BV kanan kiri. Anda dapat reward, teman-teman, jenjang karir, namanya peringkat Gold. Nah, di Gold ini teman-teman dapat tour Korea. Ya, tapi kalau Anda basic, supaya Anda bisa dapat Gold, Anda butuh 70 orang kanan, 70 orang kiri, karena 70 kali 1,5 BV. Ya, maka lebih mudah mana, teman-teman? Pro atau basic untuk dapat jenjang karirnya? Pro, Madam. Pro, Pastinya. pasti. Tapi saya jelasin teman-teman. Teman-teman di sini bukan mengotot kejar Koreanya. Nanti saya cerita di belakang ya, kenapa mereka kejar Gold. Ya, karena di Gold itu Anda dapat bonus rebate, nanti saya jelasin. Nah, kemudian akumulasi nih, teman-teman. 5 BV kanan kiri Anda dapat tur Dubai, 1.000 kanan kiri Anda dapat tur Eropa, 5.000 kanan kiri Anda dapat uang tunai 187.500.000, 10.000 kanan kiri Anda dapat 375 juta. Teman-teman, kami bukan perusahaan yang baru ya, kami sudah berdiri 6 tahun. Sebelum pandemi kami sudah berangkat kurang lebih Korea sudah lebih 2.000 orang. Yang dapat ini kurang lebih sudah ribuan orang nih, teman-teman. Kalau di peringkat Diamond ini yang dapat 35 itu sudah hampir 30 orang. Ya, jadi kami bukan perusahaan yang baru, teman-teman. Pak, apakah ada buktinya? Sudah banyak, teman-teman, buktinya, ya. Oke. Nah, menariknya, teman-teman, kalau Anda ngejar ke Diamond, nanti di Diamond itu teman-teman akan dapat bonus World Pool internasional, ya. Dari total omset internasional perusahaan keluarkan bagi-bagi kepada para Diamond. Contoh, misalnya perusahaan punya omset 100M, ya, maka 3,5%-nya kan 3,5M. Itu dibagi kepada total Diamond, ya. Itu baru didapatkan mulai Diamond. Nah, uang yang kita dapat, itu kita bisa nabung lebih banyak, teman-teman semua. Oke. Nah, ini caranya Anda hari ini, kalau Anda melihat ini kesempatan, kita ini baru mulai, teman-teman. Sampai hari ini di Indonesia, kita belum resmi launching. Kita baru punya 800 sampai 1.000 orang pemakai. Jadi, marketnya kita betul-betul baru mulai. Yang kedua, ini yang paling menarik, teman-teman. Mungkin boleh teman-teman kasih perhatian lebih ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya, daripada nanti ada kesempatan nanya Anda bingung nanyanya apa. Ya. Nah, yang kedua ada namanya repeat profit sharing. Ya, kalau Anda berbicara bisnis, tentu kita mau bangun bisnis, kita berharap ada repeat order dari bulan ke bulan, bisnis kita bisa grow, betul? Makanya kalau di sini kita punya repeat profit sharing, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi dari profit yang Bu Catherine tunjukkan, Pak Windy, Pak Putra, dan saya, ingat loh, kita ada bagi hasil. Bagi hasilnya 80-20. Ya, contoh. Misalnya teman-teman ajak saya nih, ya. Saya misalnya modal dagang saya 10.000. Dari 10.000 tuh misal, saya punya profit 10%, berarti kan $1.000.
Nah, $1.000 itu kan sudah pasti masuk ke saya punya rekening Binance. Oke ya. Nah, padahal kita ada bagi hasil 80-20. Jadi 80 itu untuk saya, 20% itu masuk ke perusahaan. 10% masuk ke Spotlution, 10% masuk ke network. Loh, dari mana perusahaan bisa ambil? Ya, kan nggak mungkin nih. Contohnya Pak Aryo nih. Pak Aryo ada profit $10. Kan jatahnya perusahaan kan $2. Kan nggak mungkin perusahaan begini. Pak Aryo, Bapak punya profit $10 ya. Pak, boleh dong bagi $2 untuk kami. Ya, Pak Aryo pasti pura-pura lupa, teman-teman semua. Canda ya. Nah, kita jadi ada yang namanya dompet wallet kredit, teman-teman. Nah, jadi dompet kredit ini teman-teman boleh isi dari awal. Sifatnya sukarela, ya. Teman-teman mau tarik kembali pun bisa. Jadi ini tujuannya hanya untuk kalau teman-teman punya profit baru dipotong. Kalau nggak profit dipotong nggak, Pak? Nggak ada, ya. Jadi misalnya Pak Haji Henan nih, Pak Haji Henan punya profit $10, kan masuk ke Binance-nya, ya. Nah, jadi dari Spotlution akan ambil $2 dari kredit ini. Pak Haji profit lagi diambil, Pak Haji profit lagi diambil. Lama-lama habis juga. Dan nanti teman-teman tinggal isi lagi. Gampang ya. Oke, nah tetapi jadi deposit ini dilakukan secara sukarela sebagai saldo yang dipotong ya. Jadi hanya dipotong kalau Anda profit, jangan tanya lagi ya Pak, kalau nggak profit dipotong nggak dipotong sama sekali. Nah, tetapi setiap kali Anda isi itu ada kena biaya top up kredit ya. Kalau Anda isinya di bawah $100, itu kena potong $10. Kalau Anda isinya di atas $100, Anda hanya kena potong 10%. Contoh. Makanya saya sarankan misalnya teman-teman nih, teman-teman misalnya modal berapa, tambahkannya 5% untuk isi kredit. Contoh misalnya saya main 10.000. 5% 10.000 berapa? 500. Ya kan? Nah, misalnya saya taruh 500, berarti yang kena potong biaya kredit atau kredit dipotong 10%, berarti $50, betul? Jadi yang masukkan hanya 450. Nah, pertanyaannya, pada nih, top up kreditnya kok gede betul? Ya, tenang teman-teman. $50 kemana? Itu akan dibagi lagi dalam bentuk bonus. Contoh. Teman-teman masih ingat nggak peringkat yang tadi dapat Korea? Yang gold tadi? Ya. Ya. Nah, kenapa banyak teman-teman ini kejar gold? Karena waktu Anda sudah capai gold, Anda dapat jatah itu 20% dari rebate, dari top up kredit. Contoh kalau ada $50 kan, misalnya contoh nih Pak Aryo nih, Pak Aryo sudah gold, ajak saya kan, nah saya isi $50, kena potong $50. Nah dari $50 Pak Aryo dapat 20%, berarti dapatnya $10. Kalau ada 100 orang, ya kali aja $1.000. Saya dagang kan, lama-lama kan habis. Karena kalau saya ada $500, berarti saya itu sudah untung berapa? Sudah untung $2.500. Problem nggak untuk saya? Enggak lah, saya sudah untung. Bahkan saya kalau habis saya senang. Berarti profit saya sudah pasti. Jelas ya? Nah, itu kalau Anda nanti kejar jenjang peringkatnya yang dapat Dubai, Eropa, itu persentasenya makin gede lagi teman-teman semua. Gitu. Ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya bonus sponsor. Contoh, Pak Joni nih, Pak Joni ajak saya nih, saya dagang nih. Berapapun profit saya, Pak Joni dapat 1%. Misalnya profit saya $1.000, Bapak dapat $10. Kalau Bapak ada 100 orang ya Bapak dapat $100. Kalau tiap hari begitu ya, tiap hari juga dapatnya. Ya kan? Kalau ada 1.000 orang ya dapatnya $10.000. Saya mau tanya sama teman-teman. Kalau Anda hari ini punya profit, dana Anda aman, kira-kira Anda mau berhenti dapat profit nggak? Terus, Pak. Pasti terus. Maka Anda dapat terus nggak ini? Nah, terus. Dapat terus, teman-teman semua. Ya. Nah, kemudian pairing. Omset kanan, omset kiri, walaupun bukan Anda yang cari. Ya. Anda dapat 1%. Berarti kalau ada profit 1 juta kanan, 1 juta kiri, Anda dapat $10.000. Ya, itu every time. Nah, supaya ada gambaran. Pak, betul nggak Pak bisa dapatnya seperti ini? Saya kasih tunjuk ya. Teman-teman, ini
sampai hari ini kami baru tes beta karena kami belum launching resmi ya. Jadi bahasa kami tes beta. Sampai hari ini tes beta ini yang pakai baru 800 sampai 1000 orang. Banyak atau sedikit? Nasional ini. Banyak atau sedikit? Sedikit, Pak. Sedikit sekali. Ya. Potensi market kripto Indonesia investor ada 20 juta. Dunia ada 300 juta. Dan hari ini baru ada 800 orang yang pakai. Ini dari bonus rebate dan development ya. Rebate yang tadi ya tahu ya teman-teman. Dari bagian waktu isi kredit ya. Kemudian development itu ada yang bonus sponsor, ada bonus pairing, profit tiap hari. Betul ya? Ini salah satu leader kami yang di dalam tim kerjanya baru ada 800 orang. Supaya kita gampang kita buatnya 1000 deh. Oke ya. Itu cashback-nya pernah $35. Ini tiap hari teman-teman lihat tanggalnya. Ini tiap hari ya. $35, $30, $62, $100, 65, 63, 53, 100. Naik turun, tergantung profitnya. Ya, profit kan tiap hari beda-beda. Anggap rata-rata kurang lebih $50 per hari, teman-teman. Berarti kalau kali 30 hari, berarti berapa? $1.500, kurang lebih 20 juta. Ingat loh, ini kita baru punya 800 pengguna. Bagaimana kalau kita kerja keras sama-sama 1-5 tahun ke depan? Bagaimana saat sudah punya 10.000 user? Itu sudah 200 juta per bulan. Ya. Sampai kapan Pak Dani? Ya. Tinggal Anda tanya aja, orang kalau mau profit sampai kapan? Anda tahu sendiri jawabannya. Oke ya. Kalau 100.000 user itu 2 juta 2M teman-teman. Teman-teman pengen nggak punya penghasilan rutin tiap bulan 2M? Wah, sangat pengen, Pak. Pengen banget. Pengen, Pak. Teman-teman, Anda tahu nggak kenapa pengundang Anda hari ini begitu ngotot? Ya, saya cuma bilang teman-teman, saya cuma juri bicara ya. Intinya teman-teman berikan kepercayaan. Kita lagi betul-betul di sini baru mulai. Ya, informasi untuk teman-teman. Bisnis kami, SIP itu tadinya bergerak di aplikasi juga. Kami dalam waktu 3 tahun, kami hari ini sudah punya 100.000 mitra. Hanya waktu 2,5 tahun. Karena waktu itu masuk pandemi. Ya. Hari ini kami belum mulai, teman-teman. Sampai hari ini baru 800 orang. Jadi kalau saya berhitung, saya pribadi ya, saya kebetulan saya sudah di Diamond juga. Saya hari ini punya tim kerja kurang lebih 10.000 lebih ya. Saya capai itu dalam waktu kurang 2 tahun. Saya sudah berhitung nih. Kalau membuat ini saya ngotot nih, 1 tahun, 2 tahun, berarti minimal saya harusnya sudah punya 200 juta setiap bulan. Kenapa? Karena kita baru mulai. Nah, kemudian Whirlpool, teman-teman. Kalau Anda Diamond, dari perusahaan itu bagi 4%. Ya, 4% itu, kalau Anda Diamond, Anda dapat 2,5. Ini dibayar setiap bulan ya. Dari total profit internasional, ya, perusahaan keluarkan 4%, dibagi-bagi. Ini, saya kasih contoh. Jadi kalau Diamond itu 5 star, itu kebetulan saya sama istri sama-sama Diamond, saya dapatnya cuma $100. Kecil, teman-teman. Ya, double Diamond itu baru dapatnya $261. Ini betul-betul dari profit ya. Ya, bukan dari orang join loh ya. Ini dari profit, timnya profit kita dapat. Triple Diamond itu Pak Vincent sama Pak Febrian itu dapatnya $350. Kecil sih teman-teman. Tapi ingat loh, kita itu baru punya 1.000 pengguna. Bagaimana kalau kita sudah sampai 1 juta? Ya, ini angkanya besar sekali. Ya, saya nggak tahu dengan teman-teman Anda bisa lihat ya. Jadi ini kalau kita mau bicara bisnis, kita melihat peluangnya masuk akal, dana orang aman, profitnya tiap hari. Ini menarik nggak untuk Anda? Sangat menarik. Ya mungkin itu teman-teman, kita sesi kedua selesai. Teman-teman ingat saya masih ada 1 sesi kesimpulan lagi dari saya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu deh untuk teman-teman. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Sudah mau selesai ya teman-teman, tapi saya lebih senang nih kalau teman-teman ada merespon ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan nih dari teman-teman undangan terutama, kita persilakan. Bang Rio, Bang Ari, kayaknya serius nih nyimak nih. Kalau boleh teman-teman izin nih, kalau memungkinkan bisa hidupin kamera ya, supaya kita bisa saling kenal teman-teman semua. Nggak apa-apa, hari ini kalau lewat kamera pasti ganteng-ganteng semua Pak ya. Silakan teman-teman yang punya undangan, kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, terima kasih Pak Dani ya, luar biasa ya presentasinya ya. Nah, Siap, mungkin ada
Ini ada undangan saya, Pak Dani, ada Pak Joni. Pak Joni nggak apa-apa, boleh sharing nih. Siapa tahu ada pertanyaan nih, bisa langsung ngobrol langsung nih sama Pak Dani nih, beruntung nih ya malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Joni. Kasih bisa gabung nih Pak Joni. Ya, belum di-unmute ya Pak Joni? Iya, buka mic-nya aja Pak Joni. Jadi bisa ngobrol. Belum kedengaran suaranya. Iya, sebentar saya bantu. Mic-nya. Ya, selamat malam Ko Dani. Ya, malam Pak Joni. Nah, siap. Ya, Terima kasih sudah gabung. ya. Gimana Ko Joni? Kira-kira dari Ko Joni mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang kita perlu diskusi Ko Joni. Silakan Ko Joni, nggak apa-apa. Bebas-bebas lah. Ya, sambil disimak dulu kita masih pelajari. Siap. Tapi kalau dari Ko Joni ini belum ada pertanyaan berarti sekarang ya? Belum. Masih, Kalau gitu saya yang tanya deh Ko Joni. Saya yang tanya deh. Kira-kira kalau dari Ko Joni yang tadi kita sampaikan cukup menarik nggak kok? Menarik sekali. Menarik ya? Ya, oke. Siap, thank you Ko Joni. Siap. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin? Belum ada ya? Ya, silakan nih. Ya, silakan Pak Supriyadi. Ini ada undangan saya atas nama Pak Yusak. Pak Yusak, selamat malam Pak Yusak. Bisa open cam-nya Pak Yusak? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebentar belum ada, masuk aja. Oh saya ya. mulai mengerti. Oh ya. Sinyalnya juga lemot itu kayaknya ya. Lemot ini, putus-putus. Baik. Pak Samsu Alam, masih ada Pak Samsu Alam? Oh, sudah keluar. Oke, makasih ya Pak Yusak bisa gabung. Mungkin sinyal kurang baik ya. Makasih Pak Yusak kalau memang bisa berikan kepercayaan sama Pak Lurah nanti Pak Yusak. Ya, oke. Mungkin saya kasih kesempatan ya, mungkin supaya kita cepat aja. Kesempatan ya, putus-putus Pak Yusak, izin maaf. Putus. Ya. Mungkin teman-teman saya kasih kesempatan aja, mungkin untuk dari teman-teman juga kan undangan juga mungkin kita boleh sharing satu orang aja ya. Tadi ya saya persiapin 3 orang nih untuk sharing. Saya pilih saja ya, mungkin ya kalau tadi kan teman-teman di awal mungkin Anda dengar sharing tentang ini, tentang apa? Tentang profitnya, kinerja softwarenya, mungkin izin nih teman-teman tim kerja mungkin yang boleh sharing secara bonus yang didapatkan dari sini. Mungkin saya tunjuk aja langsung ya. Ini ada Ibu Rosni, teman-teman. Ya, beliau ini seorang pengusaha toko komputer dari Kota Tarakan ya. Boleh ya, Bu Rosni ya? Iya, boleh, siap Pak Dani. Ya, silakan Bu Rosni. Oke, salam kenal ya Bapak Ibu semua. Terima kasih ya atas waktunya nih udah sampai jam segini ya, masih standby. Saya apresiasi nih. Pastinya ini luar biasa sih ya. Kenapa saya mau join di Moonboot juga ya. Sebentar, saya coba share screen ya, teman-teman ya. Ya, Bu Rosni. Sebentar. Oke, baik teman-teman. Ini saya bergabung dengan Moonboot ya, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya, jadi April tahun 2022. Saya bergabung dengan 3 paket pro ya, teman-teman. Jadi langsung paket family ya, teman-teman. Kenapa? Karena saya lihat potensi yang sangat besar luar biasa ya di Moonboot ini, teman-teman. Kenapa? Karena industri kripto saja itu sudah berkembang sangat pesat ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga tadi ya presentasi dari Pak Dani ya, kita punya pasar ini bukan hanya Indonesia, teman-teman, tapi dunia. Dan itu luar biasa. 300 juta orang itu, teman-teman, apakah mereka semua mengerti trading? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Nah, dengan software ini sangat dibantu sekali. Bahkan pemula maupun orang trader profesional sangat-sangat terbantu dengan adanya Moonboot ini teman-teman. Nah, itu adalah potensi pasarnya kita teman-teman. Itu adalah pangsa pasarnya kita. Jadi kalau boleh dibilang ya, ini sangat-sangat besar sekali teman-teman. Nah, teman-teman sangat beruntung ya kalau malam hari ini diundang sama pengundangnya. Karena teman-teman akan jadi pioner nih. Pioner itu memang kerjanya lebih keras, tapi itu dibayar yang paling mahal, benar nggak teman-teman? Setuju ya? Setuju. Teman-teman ya. Setuju.
Nah, di sini saya mau sharing Siap, juga siap. nih. Ini cashback saya teman-teman ya, belum besar ya teman-teman. Cashback ini dari profit sharing ya, dari organisasi pengguna ya. Belum Cashback besar itu yang tadi teman-teman. ya Bro nih ya, dari profitnya pengguna Moonbot di dalam organisasi bisnisnya Bro nih ya, betul ya? Siap. Benar Pak Dani. Ya, jadi masih belum besar ya teman-teman ya. Jadi sekitar ada 60 pengguna ya di organisasi saya. Masih belum besar ya. Saya percaya tapi ini di 1 sampai 5 tahun ke depan ini akan berlipat kali ganda teman-teman ya. Saat ini kita lihatnya baru 240 ya. Nanti tinggal tambah 1 juta lagi kali 1 juta teman-teman. Jadi dilihat dengan mata iman ya teman-teman ya. Dan ini adalah penghasilan pasif ya. Ini penghasilan pasif teman-teman. Jadi bukan aktif income lagi ya. Oh ya. Perkenalkan diri dulu kali ya, sorry ya saya sampai lupa nih. Jadi terbalik. Apa ya? Saya Rosni, saya pengusaha komputer dari Kota Tarakan, teman-teman. Saya sudah kerja aktif selama 20 tahun ya, teman-teman. Jadi saya tahu juga ya perjuangannya kita ya, teman-teman, untuk menukarkan waktu dan tenaga kita untuk bisa menghasilkan uang ya, teman-teman. Tapi luar biasanya di sini dengan adanya Moonbot, dengan adanya pengembangan bisnis yang dahsyat ya dari perusahaan ini sangat membantu kita, teman-teman. Dimana kedepannya kita bisa dapat penghasilan pasif yang super luar biasa teman-teman. Dan di sini tenang saja teman-teman, kita kerjain ini tidak sendirian ya teman-teman, kita kerjainnya bersama tim kerja. Dan luar biasanya kita juga ada support sistemnya namanya Smart Academy. Jadi ada akademi bisnisnya, ada pembelajaran bisnisnya buat teman-teman yang juga pingin nih serius mengembangkan bisnisnya bersama-sama kita ya. Jadi kita kerjanya sama-sama. Nah, cashback ini juga hanya didapatkan oleh orang-orang yang sudah berperingkat gold above ya. Nah, jadi teman-teman gold above itu yang tadi ada Pak Dani cerita ya. 7 pro kiri, 7 pro kanan. Sebenarnya mudah sekali sih teman-teman ya. Prinsipnya gimana sih kita mau sharing ya peluang yang luar biasa ini kepada keluarga kita, kepada teman-teman terbaik kita ya teman-teman ya. Karena pastinya kalau kita merasakan Moonbot ini bisa menghasilkan profit yang luar biasa, menguntungkan buat kita, tentu kita dengan otomatis mau cerita, benar nggak? Betul. Nah, dengan kita bercerita, kita menjadi berkat buat mereka. Sepakat ya? Nah, kita jadi berkat, kita juga diberkati. Benar nggak, teman-teman? Jadi, luar biasa sih kalau saya boleh bilangnya, dengan profit yang ada, kita boleh sharing ke mereka, mereka diberkati, kita juga diberkati. Amin ya, teman-teman. Jadi, kita tahu juga lah ya, kita hidup cuma sementara kok, teman-teman. Nah, kalau kita bisa hidup berdampak buat orang lain gitu ya, jadi berkat, kenapa tidak gitu ya, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu sih, kalau dari saya, Pak Dani. Siap, Bu Rosni. Jadi kalau Bu Rosni ini joinnya pakai family ya? Iya, Pak Dani. Kenapa Bu Rosni? Ya karena saya pingin mama papa saya, ini kan saya gabung sama mama papa saya ya teman-teman ya. Jadi saya kerjakan serius gitu ya. Saya dapat omset, mama papa saya juga dapat omset. Jadi buat orang-orang tercinta kita juga ya teman-teman ya. Karena kita hidup ini ya buat apa sih ya kan. Pasti kita mau kerjain yang terbaik buat orang-orang yang kita kasih ya kan. Nah sekali kerja ya semua dapat gitu kan. Semua dapat omsetnya juga. Bapak mama saya juga dapat gitu ya. Karena kedepannya saya juga pengen mereka hidup bahagia ya, tidak hanya kerja keras terus, benar nggak teman-teman ya? Kita pasti pengen mereka hidup tenang lah ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, terus mungkin seperti itu ya, hidup bahagia, ya, sehat seperti itu teman-teman. Ya. Oke, thank you ya sharingnya Bu Rosni. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanya nggak sama Bu Rosni? Nah, ya, Bu Rosni ini kalau di kamera itu, waduh, saya langsung semangat. Haleluya. Oke, makasih Bu Rosni. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya? Boleh ya kita apresiasi ya untuk Bu Rosni ya. Oke, ya mungkin ada nggak teman-teman yang mau ditanya? Silakan. Sebelum saya tutup ya, teman-teman takutnya kemalaman. Izin ya, mungkin teman-teman yang lain kita kesempatan yang lain waktu. Ya ada? Kira-kira dari teman-teman undangan? Oke, saya lanjut aja teman-teman. Nanti mungkin Anda lebih senang mungkin ngobrol langsung ya sama. Oh iya, makasih Bu Yuni. Nanti mungkin teman-teman setelah saya tutup nanti dengan kesimpulan saya dulu. Nanti setelah ini kita siapin ruangan breakout di mana Anda bisa bergabung sama pengundang Anda masing-masing. Anda boleh berdiskusi. Mungkin biasanya sih kalau sama kita rame-rame gini mungkin malu-malu ya. Misalnya nanti setelah ini Anda boleh gabung sama pengundang Anda, misalnya Anda ada pertanyaan yang Anda pengen tanya sama langsung, saya juga boleh gabung ke dalam breakout Anda masing-masing. Jadi
teman-teman boleh ya tetap stay ya. Saya tutup dulu dengan kesimpulan ya. Sebentar. Oke ya teman-teman, ya mudah-mudahan teman-teman semua di sini undangan makasih banyak ya, tetap stay, mudah-mudahan dapat manfaat. Oke, saya tutup dulu teman-teman. Kesimpulannya ya teman-teman, jadi di bisnis ini saya yakin lah teman-teman semua, banyak orang kadang-kadang, Pak, saya nggak mau MLM, ya, Pak, saya nggak senang. Nggak apa-apa teman-teman, mungkin Anda bisa sebagai pengguna, karena saya percaya siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, mungkin Anda pengusaha, mungkin Anda punya bisnis lagi berkembang. Saya percaya teman-teman Anda mungkin pengusaha, belajar dari pengalaman Anda, bisnis itu naik turun, bisnis itu misteri. Ya, hari ini bagus, tahun depan belum tentu. Maka tentu teman-teman pengusaha tentu sepakat dengan saya, hari ini kalau kita punya uang, kita harus belajar bagaimana kelola uangnya, betul ya? Karena kan umur kita juga tambah terus. Sepakat teman-teman? Ya mungkin teman-teman di sini mungkin juga ada yang karyawan, entah karyawan swasta ataupun pegawai negeri, yang mungkin teman-teman punya jenjang karir yang bagus, mungkin teman-teman punya penghasilan yang baik, teman-teman harus bersyukur. Tetapi saya percaya suatu ketika nanti kita semua akan expire juga kok. Ya, maka kita sama-sama harus sadar bagaimana hari ini sebelum kita expire, kita juga harus bisa memanage keuangan. Betul ya? Nah, Moonbot saya nggak bilang ini yang terbaik. Ya, saya investasi, saya nggak percaya dengan satu investasi. Saya juga investasi di emas, saya juga investasi di saham, saya juga investasi di sini. Saya juga ada di properti juga. Kuncinya investasi itu harus diversifikasi. Jangan pernah taruh semua telur satu keranjang, teman-teman semua. Yang mudah-mudahan Anda paham. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini juga, Pak, saya tertarik, Pak. Tapi problem saya adalah, aduh Pak, 23 juta, ya kan? Kemarin kena pandemi, Pak, hari ini juga nggak punya penghasilan yang cukup, ya. Teman-teman jangan melihat ini sebagai satu beban, ya. Kalau Anda hari ini punya problem keuangan, Anda sudah kerja bertahun-tahun, tapi sampai hari ini, biar di rekening Anda nggak pernah punya tabungan, ya. Saya pengen mengajak Anda, cobalah melihat ini sebagai satu solusi buat Anda. Kenapa? Kalau Anda tetap hanya tidak berubah, ya kapan bisa berubah hidup? Betul ya? Saya sangat mengerti perasaan Anda, karena saya dulu memulai bergabung di bisnis SIP, saya juga memulai dari kondisi bangkrut. Saya bukan orang punya uang. Tapi lewat SIP, saya banyak belajar dari Smart Academy, saya bisa bangkit. Kenapa? Karena saya senangnya di sini, teman-teman, kita punya komunitas yang sangat amat positif. Ya, nah, jadi kita di SIP, teman-teman, kita punya pola hanya kalau nggak kanan kiri. Nah, kita punya sistem adalah 2+1. Contoh ya, misalnya si Fendi nih, kalau Anda bangun bisnis di luar sana yang binari, Anda habis buka sebelah kanan, kan Anda pasti buka sebelah kiri. Betul ya? Nah, di sini nggak bisa, teman-teman. Siapapun Anda, ya Anda wajib penuhi syarat 21. Contoh, habis ajak si Adi, sebelum Anda buka Samsung sebelahnya, Anda wajib taruh si Ashwin di bawahnya. Ya, dengan cara seperti ini, si Adi merasa dibantu kan. Nah, malam hari ini saya menjadi juru bicara pengundangan Anda. Saya cuma minta, kalau teman-teman melihat ini baik, ya teman-teman melihat ada potensi, tapi teman-teman nggak ngerti, bilang aja iya. Ambil dulu posisinya di sini. Kenapa? Karena waktu si Adi sama Ashwin mau bergerak, walaupun di bawahnya sudah berkembang, dia nggak bisa langsung buka sebelahnya. Dia wajib lempar 2 orang, dia punya sponsor pribadi, dia taruh di bawahnya Anda. Mungkin Anda belum jalanin, teman-teman. Tapi percaya sama saya, Anda jalan nggak jalan, ya bisnis ini pasti growing luar biasa. Kenapa? Karena hari ini semua orang tidak mungkin kerja keras seumur hidup. Mereka butuh yang namanya bagaimana bisa kelola uang. Orang nggak bisa jaga market setiap hari, tapi Moonbot bisa. Ya, kalau Anda taruh begini, ini orang disebut omsetnya Anda, tetapi nggak mungkin kan kanan kiri. Tapi kalau sebelahnya sudah pasti besar, makanya kita sebut adalah kita baru di awal. Potensi Anda adalah pemilu waktu dan segalanya. Yang penting ambil dulu posisinya. Tentu kalau Anda tanya, Pak, paket apa yang terbaik, Pak? Tetap saya sebut sama Anda, paket Pro. Percaya sama saya, orang join Pro bukan masalah punya uang nggak punya uang. Masalahnya Anda melihat peluang nggak. Bahkan kalau Anda tanya sama saya, Pak Dhani, saya punya uang 25 juta, Pak. Sebaiknya saya join basic. 20 jutanya saya kelola, atau saya join Pro, kelolanya cuma 2 juta. Saya tanya sama Anda, kalau Anda punya 25 juta, setiap bulan Anda kelola kan cuma 20 juta. Setiap bulan Anda bisa nabung berapa? Kalau Anda bilang tiap bulan belum tentu bisa nabung, mending Anda join Pro. Kenapa? Dari Pro itu Anda bisa dapat penghasilan lebih sehingga bisa nabung lebih besar.
Ini teman-teman saya sharing sedikit ya, bukan pamer. Saya juga baru mulai teman-teman. Kita Moonbot ini baru. Di Indonesia itu baru 800 pengguna. Saya juga paketnya Pro. Kenapa? Karena binari kan teman-teman. Kenapa bro? Nih, kita segitiga emasnya kita amankan dulu. Tapi sekali lagi teman-teman, ini tidak harus semua lakukan ya. Nggak harus begini. Tapi kalau Anda melihat bisnis ini peluangnya jangka panjang, saran saya, amankan dulu segitiganya. Kenapa Anda amankan? Karena dari segitiga ini kan omset kanan, omset kiri kan naik juga ke Anda. Ini caranya saya bagaimana membuat penghasilannya itu, penghasilan kita bukan cuma 1 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Itulah kenapa Browth-nya itu paket family. Pak Putra paket family, CC saya sudah sama suaminya udah join, ya kan? Pak Windy paket family, kita amankan tengahnya. Teman-teman saya join Pro 69 juta, bukan lagi kelebihan duit. Ya, saya beruntung aja ya, selama pandemi penghasilan saya turun kok. Tapi saya untungnya, saya itu sudah mengenal, saya itu pernah bangkrut. Dari bangkrut itu saya belajar, kita nggak bisa cuma cari uang, kita harus belajar kelola uang dan berinvestasi. Selama pandemi, saya untungnya lewat SIP saya bangkit, saya lunasin hutang. Nah dari sana saya mulai belajar investasi, saya belajar saham, saya belajar trading, saya belajar semua. Ya, penghasilan saya turun, tapi investasi saya naik teman-teman. Ya, jadi saya bukan lagi kelebihan duit. Ya kalau Anda merasa Anda nggak punya uang, justru ini Anda bergabunglah di sini dengan kepercayaan pada tim kerja. Saya join Pro itu 69 juta teman-teman. Ya, saya buat kelebihan duit, tapi 69 juta ini saya cuma bayar 1 kali seumur hidup. Saya nggak perlu bayar lagi. Dan hari ini untungnya dari bonus, dari promo, dari cashback ini sudah lunas semua teman-teman. Artinya saya sudah join gratis. Moonbot-nya sudah kerja sama saya seumur hidup saya. Nah ini saya kasih tunjuk Anda. Kebetulan jadi teman-teman kejar juga uangnya supaya nabung lebih, kejar juga peringkat gold-nya supaya kalau di gold Anda dapat rebate. Ini ya dari total ya, dari total saya nggak mau satu-satu. Kalau saya total nih dari saya tiga titik, saya dapat cashback itu dari profit tim ya, tim profit baru saya profit. Itu rata-rata per hari $20. Ya, kalau per bulan kurang lebih $600. Kecil sih teman-teman, untuk biaya hidup nggak cukup. Ya, tapi kalau per tahun itu saya total kurang lebih 7.200 ya, kurang lebih 100 juta lah. Saya nggak bilang ini besar. Ya, ini dengan catatan kalau tim saya nggak bertambah ya. Ya, saya nggak tahu dengan Anda. Ya, hari ini sampai kapan Pak Dani? Ya, tinggal tanya aja sama Anda. Anda kalau profit maunya sampai kapan? Itu jawabannya. Dan ini sudah pasti growing teman-teman. Ya, teman-teman Anda boleh memutuskan ambil posisi sekarang, ya, atau Anda bilang, ya, intinya gini teman-teman, tim kerja pengguna Anda itu nggak kerja sendirian, kita punya tim kerja. Kalau boleh Anda berikan kepercayaan, join duluan di sini, ambil posisinya, ya, minimal Anda kerja nggak kerja, kita tim kerja setiap hari kami bergerak. Mau nggak mau kan pengundang Anda kalau nggak taruh di kanan di kiri, kalau nggak di bawah Anda siapa lagi? Yang penting Anda join dulu. Hari ini kalau di bawahnya ada diamond, ini omset Anda semua. Ya, tapi saya mengerti kadang-kadang malam-malam begini ya ada yang bilang oke, Pak, bagus sih Pak, tapi saya pelajari dulu ya. Saya pikir-pikir lagi ya. Saya tanya tetangga saya ya. Saya konsultasi dulu sama keluarga saya. Itu pilihan Anda. Ya. Tetapi pengalaman saya gini loh, Anda pikir-pikir Anda belajar segala macam. Jujur lah teman-teman, Anda baru bisa belajar kalau Anda sudah coba. Betul nggak? Ya, kalau Anda ujung-ujung kebanyakan gini, teman-teman kita belum rame. Banyak orang pikir-pikir 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba sudah lupa dia. Ada bilang pikir-pikir, tapi saya tahu 5 menit Anda keluar dari acara Zoom ini, Anda nggak pernah mikirkan lagi, ya kan? Anda nggak pikir-pikir, tiba-tiba nanti sudah besar, sudah rame, kanan kiri sudah lihat rasakan profitnya. Ujung-ujung Anda join juga. Pertanyaan saya, Anda ini hari ini pengen menjadi pengikut di belakang atau ambil posisi duluan? Ya, ini kembali kepada Anda. Kuncinya satu sih, percayakan aja sama pengundang teman-teman masing-masing. Terakhir teman-teman, ini slide terakhir ya, slide terakhir. Ya mohon maaf kalau saya ini terlalu detail. Ya, saya berusaha nggak detail. Ini teman-teman, ini history ya. Halving pertama itu tahun 2012 November. Harga Bitcoin dari pas halving itu sampai all time high-nya itu naik 120 kali lipat. Berarti kalau Anda punya uang 100 juta itu jadi 1, lebih ya. Jadi 12 juta. Itu halving pertama.
Halving kedua tahun 2016, dari harga titik halving itu naik 36 kali lipat. Tinggal kali sendiri ya. Tahun 2020 halving, itu kenaikannya 8 kali lipat. Yang Anda mau ngerti nggak ngerti, halving itu sudah pasti jatuhnya kurang lebih di bulan April 2024, tahun depan. Tahun depan. Potensi kenaikannya adalah 5 kali sampai 10 kali lipat. Kenapa saya ngotot nih? Saya harus punya $100.000. Saya tinggal ikutin ombaknya saja, aset saya bisa jadi $1 juta. 1,5 M bisa jadi 15 M. Ya, tinggal Anda nggak punya cara, Pak, saya nggak punya uang 1,5 M. Ayo kita bangun bisnis sama-sama. Ya, tinggal kembali kepada Anda mau ambil atau enggak. Kalau teman-teman bisa berikan kepercayaan, terima kasih. Kalau teman-teman merasa, Pak, saya nggak cocok, Pak, saya nggak ngerti. Udah, ngomong aja langsung teman-teman sama undangan Anda. Pak, bro, saya nggak cocok, nggak apa-apa. Ya, jangan musuhan, kita tetap temenan. Ya, Anda ambil nggak ambil, kami tetap bergerak. Anda ambil nggak ambil, halving pasti datang. Anda ambil nggak ambil, ini pasti booming. Ya, Anda yang pilih. Ya, jadi jangan musuhan ya teman-teman. Jadi daripada Anda nanti di follow up, kalau nggak cocok ngomong aja nggak cocok. Jangan PHP. Kasihan yang di PHP. Nah, nanti ya saya pikir-pikir sampai 5 menit kemudian nggak dipikir, itu berarti bohong teman-teman semua. Ya, nah teman-teman, saya cuma bilang poinnya, saya rasa ya, saya nggak pernah dapat kesempatan sebaik ini dalam hidup saya. Ya, kesempatan seperti ini nggak akan pernah terjadi lagi. Ya, kembali kepada teman-teman semua. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Ya, tapi saya izin nih teman-teman, kalau boleh teman-teman kasih kepercayaan sama pengundang Anda, kita boleh kerjakan ini sama-sama. Kita punya tim kerja juga. Kalau Anda memang mau serius, kami lebih serius daripada Anda. Ya, itu aja. Saya nanti setelah ini tim kerja boleh ya, yang masih mau ngobrol ke breakout, nanti silakan ngobrol ke breakout. Tapi saya kasih waktu ya teman-teman. 30 menit dari sekarang Anda boleh ngobrol sama undangan Anda masing-masing. Nanti saya pengen ajak Anda, ini sekarang jam 10.51 WITA, kurang lebih nanti jam 11.20 WITA, saya pengen ajak untuk tim kerja kita evaluasi ya. Jadi teman-teman semua, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sofyandi ya, atau teman-teman siapa yang mau diajak ke breakout, silakan Bu Rosni dibantu ya. Siap, ada nih. Baik Pak Dhani, terima kasih atas presentasi yang luar biasa ya.